Bab 214, Cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan kedua, apa yang bisa dia lakukan dengan melompat 2 meter ke udara? Heike itu segera memberi mereka jawaban. Jiwa pendorong di belakang punggungnya meletus dengan cahaya yang kuat, mendorongnya ke depan dengan kecepatan yang berbeda. Dia tidak bergerak maju dengan gerakan cepat ini, tetapi sebaliknya secara diagonal ke atas. Dia sudah di udara ketika 2 sayap besar dari alat jiwa tipe terbang terbentang di belakang punggungnya. Cahaya kekuatan jiwa meledak, dan dia muncul di langit di atas siswa perempuan dalam waktu singkat. Sayap mulai berubah bentuk pada saat ini. Mereka bergerak maju dengan cepat, dan menjadi seperti permukaan payung ketika mereka berputar di sekitar dada Heike itu. Cahaya dilepaskan ke bawah, sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Heike itu menggunakan kekuatan pendorong ini untuk melayang di langit, dan manipulasi cekatannya sangat mengesankan. Awas, semuanya. Tangan Heike itu mulai bergerak saat dia berbicara. Dia tinggi dan kuat, jadi dia padat dan kikuk sampai batas tertentu. Namun, tangannya menunjukkan kelincahan yang tidak wajar ketika benjolan logam hitam keluar dari tangannya dan langsung jatuh ke air. Ada beberapa ratus dari mereka. Apa itu? Setiap wanita muda lajang berpikir pada saat yang sama. Dengan penampilan Heike itu sebelumnya, gadis-gadis itu melihatnya sebagai seseorang yang lugas dan sangat ceroboh. Mereka secara tidak sadar menganggap hal-hal itu sebagai bahan peledak yang kuat, dan bahkan jika mereka tidak akrab dengan insinyur jiwa, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh bersentuhan dengan hal-hal yang dibuang oleh insinyur jiwa. Hampir semua wanita muda bereaksi dengan cara yang sama, semua orang melompat. 17 sosok melonjak ke langit, sementara benjolan logam hitam jatuh ke air satu demi satu. Tetapi tidak ada yang terjadi. Dia kaitu terkekeh, dan dia menunjuk ke bawah dengan jarinya. Satu sinar cahaya menembus ke dalam air, dan pemandangan ajaib segera muncul sesudahnya. Permukaan air tiba-tiba menyala, dan beberapa ratus pilar cahaya muncul dari bawah air yang menembus permukaan danau, langsung menutupi seluruh 17 gadis. Serangan apa ini? Gadis-gadis itu tidak yakin. Namun, mereka tidak merasa terancam sama sekali. Kecepatan cahaya sangat cepat terlukiskan. Beberapa gadis yang bereaksi cukup cepat melepaskan keterampilan jiwa defensif mereka, sementara gadis-gadis lain yang tidak merasa terancam sama sekali dipukul oleh sorotan cahaya sementara mereka masih terkejut dan terkejut. Pilar cahaya tidak mewakili ancaman sama sekali, dan tidak melakukan apapun pada tubuh mereka. Namun, ada kekuatan tolakan lembut. 3 topi. Dari 17 gadis, di samping mereka yang topinya sudah diangkat, 3 topi bambu lagi diterbangkan. Dia pembohong. Dia berpura-pura sebelum ini. Hanruaruo adalah yang paling tajam, dan dia bereaksi pada saat pertama yang mungkin. Heike itu telah menyiapkan ini sejak dia berpura-pura ingin menggunakan alat jiwa kelas 7 melawan mereka sejak awal. Ini adalah alasan mengapa dia membuat gadis-gadis melompat ke udara pada saat yang sama ketika dia membuang bola-bola logam, bukannya membela diri melawan alat-alat jiwa yang telah dia buang. Dia telah berhasil mencapai tujuannya. Meskipun tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya, pilar cahaya yang membawa aliran udara ditembakkan keluar dari bawah air. Dia kaitu terkekeh di udara, dan meriam jiwa lain muncul di bahunya. Sebelum gadis-gadis itu bereaksi, dia menembakkan meriamnya. Meriam ini tidak memiliki target spesifik. Sebagai gantinya, ia mengandalkan recoil yang kuat untuk terbang mundur dengan cepat. Meriam jiwa ini digunakan sebagai pencuri jiwa, dan bukan hanya itu sangat cepat, tetapi juga bisa digunakan untuk terbang mundur, jadi tidak perlu bagi seorang pencuri jiwa untuk diikatkan di dadanya seperti yang dimiliki Huo Yuhao. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang meningkat dalam 2,5 tahun di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Heike itu tidak banyak mengungkapkan dari hari ke hari, tetapi keterampilannya dengan alat jiwa adalah salah satu yang tertinggi di antara semua siswa. Dia kaitu, teriak Fan Yu dengan marah. Peluru meriam yang ditembakkan Heike itu secara kebetulan diluncurkan ke arah mereka, dan meskipun mendarat di air beberapa meter dari kapal, itu masih menyebabkan letusan air dan kabut. Qian Duoduo tertawa terbahak-bahak dan berkata, orang ini menjadi semakin nakal. Dia pasti dipengaruhi oleh Bei Bei dan Su Sanshi. Wajah Bei Bei sudah mulai berubah menjadi hitam karena marah atas apa yang sedang dilakukan Heike itu. Lalu dia mendengar suara Qian Duoduo yang nyaring dan cerah, dan wajahnya menjadi lebih hitam. Dia memelototi Heike itu dengan mata yang bahkan lebih dendam. Su Sanshi merasa lebih tersesat dan bersalah. Ini bukan salahku sama sekali,
tapi aku tetap saja disalahkan. Keitu telah bersama Yu Hao selama 2 tahun terakhir, apa hubungannya dengan saya? Keitu kembali dengan mantap ke daunnya, kecerobohan dan kecanggungan dari sebelum menghilang sepenuhnya. Dia tertawa kecil ketika dia jatuh dan melambai pada gadis-gadis di depannya, tetapi matanya tertuju pada Xiao Xiao dari awal sampai akhir. Xiao Xiao awalnya sedikit heran ketika Keitu bergerak. Dia bertemu dengan tatapannya yang penuh gairah, dan wajahnya mulai memanas, jadi dia menundukkan kepalanya. Namun, kepala hitam botak mulai bergoyang di benaknya, dan dia merasa seolah-olah dia bisa melihat orang yang sama dari 4 tahun yang lalu di atas panggung selama turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan, orang yang sama yang memberikan semua yang dia miliki. 2 tahun telah berlalu, bagaimana ia menjadi lebih gelap dari sebelumnya? Jika Keitu tahu apa yang dipikirkan Xiao Xiao, dia pasti akan menjawab dengan air mata menetes di wajahnya, sayang, ini malam hari. Bukankah kita semua menjadi sedikit lebih gelap dari biasanya? Tidak peduli bagaimana Huo Yuhao dan Keitu telah mencapai prestasi ini, mereka berdua berhasil menghapus 8 topi bambu secara total. Dari 17 gadis, kurang dari sepertiga masih memiliki topi mereka, tetapi ini termasuk gadis kedua dari kiri yang Huo Yuhao telah menonton dari awal. Topi bambu di kepalanya masih tampak stabil seperti biasa. Sisa dari segmen pertama jauh lebih cepat dari sebelumnya. Para siswa laki-laki keluar satu persatu, dan semua orang menunjukkan keterampilan dan kemampuan mereka. Beberapa orang mencoba memainkan trik-trik murahan, tetapi mungkin Keitu memberi kesan terlalu kuat pada gadis-gadis itu, dan itu tidak berakhir baik bagi mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum 2 lagi jatuh ke air, dan setelah segmen pertama, hanya 36 siswa laki-laki yang tersisa dari yang asli 39. Ada 3 gadis lagi yang masih memakai topi bambu. Salah satunya adalah gadis yang menarik perhatian Huo Yuhao, yang memiliki cincin jiwa 100 tahun, dan cincin jiwa 1000 tahun setelahnya. Ini sangat mengecewakan, karena dia akan bisa menilai lebih baik jika dia bisa melihat penampilannya. Setelah segmen pertama, para siswa halaman dalam terbangun, dan emosi mereka benar-benar bekerja. Huo Yuhao ada di barisan pertama, dan dia bisa merasakan mata di sekelilingnya, setiap orang memiliki tatapan penuh gairah dan api. Sebagian besar lelaki menonton gadis-gadis impian mereka. Dari gadis-gadis yang telah mengungkapkan diri mereka, Jiang Nanan masih yang tercantik, dan penampilannya yang mempesona hampir membuat semua orang terlihat buruk. Namun, semua orang tahu keterikatan abadi antara Susan Shi dan Jiang Nanan, jadi sebagian besar pria tidak memikirkannya sama sekali. Pada akhirnya, Jiang Nanan tidak pernah menunjukkan perasaan kepada pria lain, termasuk Susan Shi. Mereka akan berganti posisi berikutnya. Mereka akan disusun kembali sesuai dengan jumlah topi bambu yang telah mereka lepaskan di babak sebelumnya. Huo Yuhao ditempatkan di posisi pertama tanpa ampun dengan jumlah 5 topi bambu. BB mengangkat suaranya dan berkata, kami pindah ke segmen kedua. Setelah ronde pertama saling mengenal, ronde berikutnya adalah para gadis untuk mengekspresikan siapa yang mereka sukai. Oleh karena itu, segmen kedua disebut Love at First Sight. Aturannya sederhana, setiap gadis akan menerima sakelar, yang digunakan untuk mengontrol lampu jiwa di bawahnya. Mereka akan menyalakan lampu mereka untuk para pemain, dan para pemain akan melanjutkan ke segmen berikutnya selama mereka memiliki setidaknya 1 lampu menyala. Jika seorang pria tidak memiliki 1 lampu sama sekali, maka dia harus melepas dirinya untuk malam itu. Huo Yuhao dengan jelas ingat bahwa BB telah memberitahu mereka bahwa segmen kedua adalah yang terpendek. Namun, itu adalah ujian penting bagi para lelaki, tidak peduli seberapa kuat Anda, atau betapa luar biasanya Anda akan segera kehilangan jika tidak ada seorang gadis pun yang tetap menyalakan pelitanya untuk Anda. Bagaimanapun, ada lebih banyak pria daripada wanita, jadi segmen ini dimaksudkan untuk menyederhanakan situasi. Huo Yuhao ada di depan, dan dia adalah orang pertama yang menghadapi penilaian penting ini. Tolong berikan beberapa pemikiran serius, peri Laut Dewa. Anda akan memiliki 1 menit, Anda harus yakin. Izinkan saya menekankan sekali lagi, jika Anda tidak meninggalkan lampu Anda untuk salah satu dari 36 orang, maka itu juga berarti bahwa Anda menyerahkan tanggal buta ini, dan Anda harus meninggalkan daerah Danau Dewa Laut ini. Para gadis secara alami memiliki rencana mereka sendiri. Mereka tampak sangat tenang ketika mereka berdiri di sana di atas danau, dan tidak ada yang tahu apakah mereka sudah memiliki seseorang yang mereka sukai.
1 menit berlalu dengan cepat, dan Bei melanjutkan acara dengan sinyal dari Zhang Lexuan. Baiklah, segmen kedua, Love at First Sight, akan dimulai. Pertama, peri laut dewa akan meninggalkan lampu mereka untuk Huo Yuhao. Selama segmen kedua ini, membiarkan lampu menyala untuknya tidak berarti Anda harus memilihnya pada akhirnya. Anda bisa memberinya kesempatan selama Anda memiliki kesan yang baik tentang dia, dan Anda juga bisa memberi diri Anda kesempatan ini. Saya percaya bahwa dia akan memperhatikan gadis-gadis yang membiarkan lampu menyala untuknya. Mulai, Huo Yuhao akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak gugup. Dia menatap ke-17 gadis di kejauhan, dan jelas bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Pikirannya benar-benar kosong pada saat ini, dan tidak peduli seberapa bagus penilaiannya biasanya, dia tidak tahu berapa banyak gadis yang akan membiarkan lampu menyala untuknya. 3, 2, 1. Bei mulai menghitung mundur, dan tiba-tiba satu lampu emas padam. Huo Yuhao memfokuskan matanya pada orang yang memadamkan lampu. Bukankah itu Wu Feng? Ada pandangan acuh tak acuh di wajah Wu Feng saat dia mengangkat dagunya dengan sombong ke arah Huo Yuhao. Bei tersenyum ketika berkata, baiklah, ini sudah berakhir. 16 lampu tetap ada. Awal yang bagus, Yuhao. Petik 2. Huo Yuhao hanya memperhatikan lampu yang telah padam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa 16 gadis lainnya, termasuk Han Ruoruo dan Wu Ming, telah benar-benar menyalakan lampu untuknya, yang merupakan sesuatu yang dia tidak pernah duga akan terjadi. Sudah jelas bahwa selama segmen Love at First Sight, Snow Lady dan penampilannya yang patut dicontoh telah memberikan kesan yang baik bagi gadis-gadis itu, dan hanya Wu Feng yang memadamkan lampunya dengan dendam. Selanjutnya, kita memiliki Heike itu. Bersiaplah, peri laut dewa. Bei melanjutkan dengan segmen, melihat bahwa Huo Yuhao telah berlalu. Huo Yuhao bisa merasakan kakak laki-laki keduanya segera merasa gugup tidak jauh darinya. Mata Heike itu terbuka lebar, dia melirik ke arah Xiao Xiao dari waktu ke waktu, dan tinjunya yang besar terkatup rapat. Butir-butir keringat bahkan menetes dari pelipisnya. Ini hanya segmen kedua, tetapi segmen ini cukup untuk membuktikan apakah Xiao Xiao memiliki perasaan yang baik tentangnya. Mulai, bersamaan dengan seruan Bei, Huo Yuhao merasa matanya menjadi gelap karena banyak lampu segera padam. Situasi Heike itu benar-benar kebalikan dari Huo Yuhao. Membidik yang dia lakukan dengan meriam jiwa stasioner kelas 7 mengambil banyak poin darinya, sementara tubuhnya yang tinggi dan kuat serta kulitnya yang gelap tidak benar-benar cocok dengan ide kecantikan gadis itu. Jangan memadamkan semuanya, tolong. Heike itu melolong pelan. Untungnya, 2 lampu tersisa setelah sebagian besar lampu padam. Satu lampu milik Jiang Nanan yang mempesona, yang melontarkan senyum tipis ke arah Heike itu dengan sedikit dorongan semangat di matanya. Namun, apakah Heike itu bisa melihatnya dari jauh adalah cerita lain sama sekali. Heike itu merasakan seluruh tubuhnya menjadi lunak dan lemah, dan kemejanya benar-benar basah oleh keringat. Momen ini seperti pertarungan hidup atau mati putus asa baginya. Lampu lain yang tertinggal selain lampu Jiang Nanan adalah milik Xiao Xiao. Kepala Xiao Xiao diturunkan pada saat ini, dan dia tidak memandang ke arah Heike itu, tetapi bahkan pada jarak ini, Huo Yuhao bisa melihat bahwa ada 2 garis merah di wajahnya yang cantik. Nanan memiliki rasa kesetiaan yang kuat. Heike itu hanya bisa berseru dengan kagum. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, mengapa kamu tidak memuji Xiao Xiao, kakak senior kedua? Heike itu menyeka keringat di dahinya dan berkata, aku gugup, Yuhao. Apa yang harus saya lakukan? Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, saya juga gugup. Saya lebih suka bertempur dalam pertempuran epik. Sejujurnya, acara ini benar-benar membuat hati kita berdetak lebih cepat. Saya sedikit lebih baik, karena saya tidak benar-benar memiliki target, dan Anda merasa lebih cemas dan gugup karena Anda punya target. Tenang, kakak senior kedua, saya dapat mengatakan bahwa wajah Xiao Xiao memerah, dan itu berarti dia mungkin malu. Itu masih hal yang baik pada akhirnya, dan setidaknya dia tetap menyalakan lampu untukmu. Itu berarti Anda masih memiliki peluang. Ya, Heike itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Jelas bahwa Xiao Xiao menjaga pelinarnya menyala untuknya telah sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Acara berlanjut, dan gadis-gadis itu sangat kejam dan buas. Huo Yuhao dan Putri Salju berhasil mendapatkan 16 lampu, tetapi orang-orang yang datang setelahnya bahkan tidak mendapatkan sepertiga dari lampu.
meskipun situasi mereka tidak separah milik Hekaitu. Sangat cepat, giliran Susanshi. Susanshi adalah yang terakhir di baris pertama, dan dua baris di belakangnya hampir seluruhnya terdiri dari orang-orang yang sama sekali tidak mencapai apapun di babak pertama. Hekaitu merasa gugup pada penampilan pertamanya di Sea God Fate, tetapi Susanshi sama gugupnya. Dia menatap penuh semangat ke arah Jiang Nanan, dan itu tidak masalah baginya jika semua 16 lampu lainnya padam selama Jiang Nanan tetap menyalakan lampunya untuknya. Susanshi, cinta pada penglihatan pertama. Mulai. Ding, ding, ding. Mungkin gadis-gadis itu tahu bahwa satu-satunya target orang ini adalah Jiang Nanan, atau mungkin karena dia bermain kotor di segmen pertama, tetapi kecepatan di mana lampu padam-padam bahkan lebih cepat daripada Hekaitu. Lampu dengan cepat menghilang sampai dua tetap, satu adalah Xiao Xiao, dan yang lainnya adalah Jiang Nanan. Tepat ketika Susanshi menghela nafas lega dan senyum muncul di wajahnya, Jiang Nanan dengan tegas menekan tombol di tangannya dengan swoosh, dan lampu emas pucat di bawahnya segera padam. Satu-satunya lampu yang tersisa milik Xiao Xiao. Senyum di wajah Susanshi membeku, dan wajahnya berubah pucat. Dia bahkan sedikit bergidik. Kamu begitu kejam, Nanan. Teriak Susanshi dengan susah payah, tetapi pada akhirnya dia membuat dirinya stabil. Di sisi lain, Hekaitu bertanya pada Huo Yuhao dengan gugup, Yuhao, mengapa Xiao Xiao membiarkan lampunya menyala untuk kakak senior ketiga? Tentang apa ini? Huo Yuhao terdiam beberapa saat, lalu berkata, kakak senior kedua, kamu bingung karena kamu terlalu khawatir dan terlalu banyak berpikir. Menurut Anda mengapa kakak senior keempat meninggalkan lampunya untuk Anda sebelum ini? Secara alami, itu karena kita adalah satu keluarga, dan kita harus saling mendukung. Itu sama untuk Xiao Xiao. Apakah Anda pikir dia tahan melihat semua orang memadamkan lampu mereka untuk kakak laki-laki kedua? Hekaitu merasa lega, tapi dia masih bergumam, Sanshi sedikit lebih tampan daripada aku, ini. Huo Yuhao berbalik dan memutuskan untuk tidak repot-repot dengan pria yang mengucapkan omong kosong lagi. Susanshi nyaris tidak melewati babak ini, tetapi orang-orang di belakang tidak seberuntung itu. Lagi pula, terlalu banyak laki-laki dan terlalu sedikit perempuan, ada lebih dari 2 kali lebih banyak laki-laki, dan situasi ini berarti ada banyak laki-laki yang akan dihilangkan pada tahap ini. Lampu terus padam, dan ketika Love at First Sight akhirnya berakhir, hanya ada 24 siswa pria yang tetap. Babak kedua saja menyisihkan sepertiga dari siswa laki-laki. Apa yang membuat Huo Yuhao sedikit terkejut adalah bahwa banyak lampu padam untuk Dai Huabin, tetapi Wu Feng akhirnya tetap menyalakan lampunya untuknya sehingga dia bisa tetap untuk putaran berikutnya. Ketika dia melihat ini, Huo Yuhao tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka bersekongkol dari awal. Situasi Xie Huanyu jauh lebih buruk. Ketika dia meninggalkan tempat itu, dia masih berteriak, lemak tidak punya hak. Bagaimanapun juga, Fatis tidak punya hak. Tidak ada satu lampu pun yang menyala untuknya. Babak kedua telah berakhir. Ke-24 siswa laki-laki diatur ulang sekali lagi, kali ini menjadi satu baris, karena tidak banyak yang tersisa, dan mereka berhadapan dengan 17 gadis di kejauhan secara langsung. Zhang Lexuan adalah orang yang berbicara saat ini. Saya yakin semua orang telah memperoleh sedikit pemahaman satu sama lain setelah 2 putaran terakhir. Kami sekarang akan melanjutkan ke segmen ketiga, Love at Second Sight. Kali ini, gadis-gadis harus memperhatikan, Anda tidak akan dapat memilih dengan santai seperti yang Anda lakukan di babak kedua. Setelah Anda menentukan pilihan, Anda harus bertanggung jawab untuk itu. Setiap orang akan memiliki 1 menit untuk memperkenalkan diri mereka, dan kalian akan datang kepada saya setelah Anda selesai memperkenalkan Anda untuk memberitahu saya jumlah peri laut dewa yang Anda sukai. Setelah semua perkenalan selesai, gadis-gadis akan melalui putaran seleksi lain, tetapi seleksi ini akan mewakili pilihan akhir Anda. Setiap gadis hanya dapat memilih 1 kali, dan Anda tidak dapat menyesali pilihan Anda. Setelah seleksi ini selesai, kami akan memulai segmen keempat. Petik 2. Semuanya, perhatikan. Anda diizinkan untuk menampilkan kemampuan yang menurut Anda paling kuat saat memperkenalkan diri, dan Anda juga dapat memperkenalkan tingkat kultivasi Anda sendiri dan yang lainnya, selama Anda merasa bahwa perkenalan Anda akan cukup untuk menarik gadis yang Anda kenal. Seperti, saya akan mengubah urutan kali ini, dan akan diputuskan dengan menggambar lot sehingga kami bisa adil.
Bebe melangkah ke daun teratai air dan secara bertahap melayang ke arah siswa laki-laki. Dia memegang beberapa tongkat bernomor di tangannya, dan dia membawa undian dari kiri ke kanan. Gadis-gadis di sisi lain juga tidak bermalas-malasan. Masing-masing dari mereka sekarang memiliki nomor di dada mereka, sementara mereka juga mengganti posisi. Gadis yang dilihat Huo Yuhao yang masih memiliki topi bambu di kepalanya memiliki nomor 2. Gambar undian berakhir dengan cepat. Keberuntungan Huo Yuhao rata-rata, dia nomor 11, dan posisinya di tengah. Beberapa yang pertama dan beberapa yang terakhir di segmen ketiga mengalami kerugian. Beberapa yang pertama keluar tidak akan memiliki pengalaman, sementara itu mudah bagi para gadis untuk menjadi lelah dan lelah menjelang akhir. Chu Qingtian, Kaisar Jiwa tipe ketangkasan bercabang 6 yang telah berdiri di samping Huo Yuhao selama putaran pertama, adalah yang pertama pergi. Zhang Lexuan mengumumkan, "Baiklah, segmen ketiga, Love at Second Sight, akan dimulai. Lakukan pertunjukan yang bagus, nak. Ini adalah kesempatan terbaikmu untuk menarik perhatian peri Dewa Laut, jangan biarkan kesempatan ini lepas dari genggamanmu." Siswa dengan tongkat bernomor pertama, keluar. Ingat, penampilan Anda akan berlangsung di sepanjang permukaan danau antara cowok dan cewek. Aturannya sama, dan kamu akan dianggap kehilangan jika jatuh ke air. Terima kasih, kakak senior tertua. Chu Qingtian mengakui, dan dia tidak membuang waktu sama sekali saat dia melonjak ke langit. Petir mengitari tubuhnya, dan dia tiba di permukaan air dalam sekejap. "Salam, peri Dewa Laut. Namaku Chu Qingtian." Dia mengumumkan namanya saat dia masih di udara. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam berkilau pada saat bersamaan. Dia berputar sekali di langit, dan cincin jiwa ketiganya menyala. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan tubuhnya segera menghilang sementara hanya suara yang tersisa di udara. "Saya berumur 27 tahun, dan jiwa bela diri saya adalah Berserk Lightning Panther. Aku adalah seorang kaisar jiwa tipe agility, dan kekuatan jiwaku berada di peringkat 67. Aku yakin mengatakan bahwa aku salah satu yang tercepat di antara murid-murid halaman dalam. Meskipun saya tidak luar biasa, saya memiliki hati yang tulus. Aku sudah membuat keputusan sebelum keikutsertaanku dalam takdir lautan dewa hari ini, dan jika ada peri lautan laut yang mau menerimaku, aku akan meletakkan hatiku dan mengikutimu untuk selamanya." Baut petir yang berderak di langit tiba-tiba berkumpul saat dia berbicara, dan datang bersama untuk membentuk sebuah petir yang berbentuk hati. Tubuhnya berkedip, dan ia melompat keluar dari baut kilat berbentuk hati. Dia meniup dengan lembut, dan baut kilat berbentuk hati terbang ke arah gadis-gadis di kejauhan sebelum akhirnya menghilang di udara. Dia memutar di langit dan datang ke hadapan Zhang Lexuan dengan kilatan cahaya lainnya, dengan cepat menuliskan jumlah gadis yang dia sukai di selembar kertas di tangannya. Setelah itu, dia melompat kembali ke udara dan kembali ke daun teratai airnya. Chu Qingtian telah menunjukkan kecepatan dan kontrolnya di seluruh proses. Gerakannya seperti awan yang bergulir dan air yang mengalir, dan tidak ada ketegaran, hambatan atau penurunan sama sekali. Tepat 1 menit telah berlalu ketika dia kembali ke daun teratai airnya. Wajahnya tidak merah ketika mencapai daunnya, juga tidak kehabisan napas. Dia berbalik dan kemudian membungkuk sedikit ke arah gadis-gadis itu dengan tangan kanannya di dada. Tentu saja, tidak semua gadis menyetujui penampilannya, tetapi meskipun demikian, Han Ruoruo berbisik kepada Wu Ming, "Orang ini sangat bermurah hati dengan cintanya, dia pasti akan meletakkan hatinya selamanya jika kamu mau membawanya masuk. Minger, Anda harus yakin." Wu Ming memerah sedikit dan berkata, "Ini semua salahmu. Anda hanya harus bertaruh dengan saya." Chu Qingtian tidak tahu apa yang terjadi di pihak gadis itu, jadi dia hanya berdiri di sana dengan bangga dan berpikir bahwa penampilannya cukup bagus. Siswa kedua maju, Dai Huabinlah yang menggambar tongkat kedua. Dai Huabin tidak secepat Chu Qingtian, jadi dia memutuskan untuk mengandalkan kemampuannya untuk bermanuver tubuhnya untuk akhirnya mencapai sisi gadis itu. Dia melepaskan raungan memekakkan telinga dan lapisan cahaya putih yang kuat meletus dari tubuhnya saat dia menggunakan perisai harimau putih. Bulu putih muncul di sekujur tubuhnya sementara bingkainya secara bersamaan menjadi cukup kuat. Tubuhnya kemudian melonjak ke depan dengan kilatan cahaya putih. Perisai harimau putih berubah menjadi lapisan cahaya putih yang menutupi tubuhnya dan membuatnya nyaris melayang di permukaan air. Dia sama sekali tidak seanggun Chu Qingtian,
Tetapi semua orang yang hadir cerdas, mereka tahu bahwa menyerang di atas air bukan keahliannya. Dia adalah seorang master jiwa pertempuran, kekuatannya terletak pada pertempuran head-to-head. Halo semuanya, namaku Dai Huabin. Saya berumur 17 tahun dan saya tipe Raja Serangan tipe 57. Jiwa bela diri saya adalah macan putih. Itu saja, terima kasih. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia hanya berputar balik dan melompat kembali ke daun teratai airnya. Dia bahkan tidak melaporkan nomor ke Zhang Lexuan, ini berarti bahwa tidak ada seorang gadis yang dia sukai khususnya. Penampilannya bahkan tidak bisa dibandingkan pada tingkat sebagai cucu Tian, itu terlalu sederhana. Huo Yuhao melirik ke arah Dai Huabin, hanya untuk menyadari bahwa Dai Huabin juga menatapnya. Ada pertengkaran hebat di matanya yang sedingin es. Huo Yuhao tahu bahwa Dai Huabin memang memiliki seseorang di dalam hatinya, dan bahwa orang itu adalah Zulu, yang dia dapat lepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri, Netherworld White Tiger, dengan. Dia mungkin hanya berpartisipasi dalam takdir lautan dewa hari ini karena dia ingin menimbulkan masalah denganku. Namun, meskipun perkenalan Dai Huabin sederhana, reaksi para gadis itu tidak. Dai Huabin, Xie Huanyu, Ning Tian dan Wu Feng baru-baru ini memasuki akademi, jadi siswa yang lebih tua di halaman dalam tidak begitu akrab dengan mereka. Beberapa angka yang tampaknya sederhana yang dia katakan telah menjadikannya pusat perhatian. Dia berusia 17 tahun, peringkat 57, dan jiwa bela dirinya adalah harimau putih. Semua orang yang hadir adalah guru jiwa yang berbakat, jadi mereka secara alami mengerti apa arti angka-angka ini. Dengan kultivasinya saat ini, ia sangat mungkin untuk mencapai peringkat 60 sebelum ia berusia 20, dan master jiwa yang luar biasa yang bisa mencapai peringkat 60 sebelum usia 20 akhirnya terikat pada titlet Douluo yang tangguh, dan mungkin akhirnya menjadi Douluo Transcendent. Kemampuan seseorang adalah salah satu pertimbangan paling penting bagi gadis-gadis halaman dalam mencari pasangan. Ini tidak akan baik jika budidaya calon suami mereka berakhir lebih rendah dari milik mereka sendiri. Setelah Dai Huabin, beberapa orang lainnya menunjukkan kemampuan mereka. Beberapa menunjukkan keterampilan jiwa mereka yang mempesona, sementara yang lain hanya berjalan melintasi air, tetapi penampilan semua orang sangat spektakuler. Mereka semua kira-kira berusia antara 25 dan 35, dan kebanyakan dari mereka adalah kaisar jiwa dan sage jiwa. Heike itu adalah nomor 9, sedangkan Huo Yuhao adalah nomor 11. Susanshi tidak seberuntung itu, dia nomor 24, yang berarti dia akan menjadi orang terakhir yang memperkenalkan dirinya. Segera, giliran Heike itu tiba. Selanjutnya, suara lembut dan memikat Zhang Lexuan bergema di permukaan danau. Heike itu berdeham dan menarik napas panjang. Dia kemudian dengan kuat menekan emosinya yang bersemangat, tetapi tidak membuat kinerja yang mencengangkan atau membingungkan seperti sebelumnya. Dia mengetuk daunnya dengan ringan dengan ujung kakinya, dan lapisan cahaya segera muncul di sekitar tubuhnya. Dia tampak sedikit seperti yang dimiliki Dai Huabin, dan dia menggunakan penghalang pelindung ini untuk melayang di permukaan air. Namun, ini bukan keterampilan jiwa, itu adalah penghalang jiwa yang melindungi. Ketika dia melayang di dalam penghalang jiwa pelindung, jiwa pendorong di belakangnya melepaskan cahaya redup saat itu mendorong tubuhnya yang tinggi, berotot menuju sisi gadis-gadis. Begitu dia mencapai mereka, dia berbicara dengan suara keras, "Namaku Heike itu. Itu nama yang sangat konyol. Aku mungkin terlihat agak tua, tapi aku sebenarnya baru berusia 19 tahun. Guru menyelamatkan hidupku dan membawaku ke sini ke Akademi Shrek. Berkat dia aku punya kesempatan untuk berdiri di sini hari ini. Saya seorang insinyur jiwa, dan saya adalah seorang kaisar jiwa tipe tambahan tipe 62. Aku hanya di sini untuk satu orang. Saya sangat gugup, tetapi saya tahu bahwa jika saya tidak mengaku sekarang, saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri saya sendiri. Saya di sini, Xiao Xiao. Aku suka kamu. Aku tidak pernah menyukai seseorang seperti aku menyukaimu sepanjang hidupku. Saya kehilangan keluarga saya sejak lama, dan saya bahkan kehilangan sebagian besar ingatan saya tentang mereka. Namun, jelas bagi saya bahwa seseorang akan selalu menjadi orang yang paling penting di hati saya, dan orang itu adalah Anda. Aku sangat menyukaimu. Sederhana, langsung, dan lugas. Ini adalah solusi yang Heike itu buat. Kepalanya tetap diturunkan dari awal hingga akhir pidatonya. Dia tidak berani menatap Xiao Xiao, tetapi suaranya ditentukan dan tinjunya terkepal erat.
Namun, wajahnya yang gelap agak merah dan bengkak, dan ada butiran keringat yang sangat besar menetes dari dahinya. Seluruh danau menjadi sunyi begitu dia selesai berbicara. Dari 9 siswa yang naik, hanya Hekaitu yang mengakui perasaannya pada seorang gadis dalam perkenalannya. Dia bersikeras pilihan ini, dan tidak menyesal. "Hei, kamu akan memukul kami." Sebuah suara tiba-tiba menyentak Hekaitu, yang telah bergerak maju karena jiwanya berdenyut dan kepalanya menunduk sepanjang waktu ini. Dia mendongak dan segera menyadari bahwa dia akan bertemu dengan Hanruaruo. "Ah, maaf. Dia buru-buru mematikan pendorong jiwanya, tubuhnya bergoyang sedikit ketika dia melakukannya. Untungnya, dia telah melepaskan pelindung jiwa agar dia tidak jatuh ke air dengan itu aktif. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk mengatakan hasilnya." Hanruaruo menatap Daf dan tindakan canggungnya, dan untuk beberapa alasan, dia merasakan gelombang kecemburuan dan kekaguman dari hatinya. Dia tersenyum ke arahnya dan berkata, "Terus naik, anak besar." "Oke," dia Kaitu secara sadar mengakui, sebelum dengan cepat pulih dan menatap dalam ke mata Hanruaruo saat dia berkata, "Terima kasih." Hanruaruo tidak mengetahuinya, tapi kalimat sederhana ini akan berakhir menyelamatkan hidupnya di masa depan. Dia Kaitu melirik ke arah Xiao Xiao dengan hati-hati. Namun, Xiao Xiao tidak berani menatapnya, kepalanya diturunkan dan tangannya yang mungil diikat menjadi simpul di depannya. Jika dia menjulurkan kedua jari telunjuknya sekarang, tindakannya mungkin akan terlihat identik dengan Putri Salju. "Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ini sangat memalukan." Pikiran Xiao Xiao berantakan total sekarang. "Ahem, 1 menit lagi." Bebe mengingatkan Hekaitu dari kejauhan. Baiklah. Hekaitu memotong sosok menyesal ketika dia mengaktifkan jiwanya berdenyut sekali lagi dan mundur kembali ke jalan dia datang. Zhang Lexuan tersenyum dan berkata, "Jadi itu berarti kamu telah memilih Xiao Xiao, kan?" Ya. Hekaitu mengangguk berulang kali sebelum dengan panik berbalik dan kembali ke daunnya. "Xiao Xiao," Hanruaruo memanggil dengan lembut. "Ah." Xiao Xiao mendongak. Wajah putihnya yang cantik itu semerah tomat. Jika Hekaitu ada di sini untuk melihatnya dari dekat, dia pasti akan berkata, "Saya suka makan tomat." Hanruaruo terkikik dan berkata, "Jangan malu-malu, adik perempuan. Gadis harus lebih berani, terutama ketika dihadapkan dengan nasib baik seperti ini. Kita harus berani dan memegangnya dengan kuat di tangan kita. Yang benar adalah bahwa lelaki berkulit gelap dan tinggi itu, penampilannya jelas tidak layak untukmu." Ah, kemerahan di wajah Xiao Xiao mereda, dan sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Dia ingin membantah Hanruaruo, tetapi Hanruaruo melanjutkan sebelum dia bisa. "Meskipun penampilannya tidak layak untukmu, aku bisa merasakan bahwa perasaannya benar." Dia gigih, dan jika orang seperti dia telah mengenali gadis impiannya, maka hatinya tidak akan pernah berubah. "Anda pasti akan senang jika Anda mengikutinya." Ah, kata-kata tertentu ada di ujung mulut Xiao Xiao, tetapi dia menelannya pada akhirnya dan menundukkan kepalanya dengan malu. Namun kali ini, ada sedikit rasa manis di matanya. Murid ke-10 memperkenalkan dirinya, sementara Huo Yuhao menatap Hekaitu yang berkeringat dan memberinya acungan jempol. Huo Yuhao berseru kagum, "Itu tidak mungkin lebih baik, kakak senior kedua." Apakah penampilan saya benar-benar baik-baik saja?" Hekaitu menatap Huo Yuhao dengan cemas. Huo Yuhao mengangguk berat dan berkata, "Setidaknya kamu sudah mengatakannya, dan beritahu Xiao Xiao tentang perasaanmu padanya. Tidak peduli apa hasilnya, fakta bahwa Anda dapat mengatakan semua hal ini di depan begitu banyak orang berarti bahwa Anda sudah berhasil." Saat Hekaitu terengah-engah dan menyeka keringat dari wajahnya, dia berkata, "Itu bagus, itu bagus. Sekarang giliranmu, adik junior. Semoga berhasil. Gadis mana yang sudah kamu atur?" "Aku." Mata Huo Yuhao bergeser secara tidak sadar ke gadis berjilbab kedua, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." Pikiran Huo Yuhao jauh lebih tenang dan lebih tenang daripada sebelumnya setelah beberapa segmen sebelumnya. Mengontrol emosi seseorang adalah pelajaran yang telah diajarkan rencana prajurit tertinggi kepadanya, dan pengendalian dirinya terus meningkat seiring bertambahnya usia. Dia Kaitu telah mengambil pelajaran yang sama, tetapi dia terlalu dekat dengan masalah itu, sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik, karena ini terlalu penting baginya. Huo Yuhao sebenarnya iri pada kakak laki-lakinya yang kedua.
Dia berpikir dalam hati, jika itu saudara perempuan Wang Dong, dan dia terlihat seperti Dewi Cahaya, akankah aku memiliki romansa epik di mana aku memberikan semua yang kumiliki? Saat dia mulai berspekulasi tentang ini dalam benaknya, He itu tiba-tiba berkata, sekarang giliranmu, Yu Hao. Huo Yu Hao tersentak kembali ke kenyataan. 1 menit sudah berlalu. Siswa sebelum dia telah menyelesaikan pengenalan diri dalam Love at Second Sight, dan saat ini kembali ke daun teratai airnya sendiri. Sekarang giliranmu, Yu Hao. Memang, panggilan BB juga bisa didengar. Bab 215, ada bajingan, sungguh hebat. Huo Yu Hao menarik napas dalam-dalam. Pikirannya tenang, sehingga penampilannya akan halus, tenang, dan alami. Dia mengetuk daunnya dengan ringan dengan ujung jari kakinya, dan seluruh tubuhnya melonjak ke langit. Dia seringan bulu, seolah-olah tidak ada gravitasi atau perlawanan terhadap gerakannya sama sekali, dan putri salju kecil di pundaknya bahkan tidak sedikit pun bergetar. Dia melayang 5 hingga 6 meter ke depan sebelum mengetuk permukaan air dengan ujung kakinya. Udara dingin mengembun menjadi sepetak es dan menopang tubuhnya saat dia meluncur ke depan. Namaku Huo Yu Hao, dan aku akan 17 tahun ini. Aku adalah tipe raja kontrol dan tipe serangan, dan aku juga seorang insinyur jiwa kelas 6. Begitu dia berhenti di sini, gadis-gadis di depannya semua menunjukkan ekspresi terkejut. Golden Crow Holy Lady adalah yang paling pemarah, dan dia tidak bisa mengendalikan diri ketika dia mengangkat tangannya dan berkata, tunggu, tunggu. Kakak perempuan tertua, ada sesuatu yang tidak saya mengerti, bisakah saya mengajukan pertanyaan kepadanya? Zhang Lexuan menjawab, hanya satu. Tidak akan ada yang berikutnya. Baiklah, Wu Ming menjawab dengan gembira, lalu bertanya pada Huo Yu Hao, apakah kamu sengaja memberi dirimu begitu banyak gelar untuk menarik perhatian para gadis? Baik tipe kontrol dan tipe serangan. Bagaimana itu dipisahkan? Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda memiliki 2 jiwa bela diri? Dan Anda seorang insinyur jiwa kelas 6 di atas itu. Anda baru 17 tahun ini, apakah Anda seorang pejuang yang dapat melakukan segalanya? Huo Yu Hao tersenyum dan berkata, salam, kakak senior. Saya memiliki 2 jiwa bela diri. Jiwa bela diri utama saya adalah tipe kontrol, sedangkan jiwa bela diri sekunder saya adalah tipe serangan. Saya bagian dari Departemen Alat Jiwa pada saat yang sama, jadi saya juga seorang insinyur jiwa. Saya baru saja kembali beberapa hari yang lalu dari program pertukaran saya di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Wu Ming tertegun sejenak, dan bertanya dengan heran, jiwa bela diri kembar. Huo Yu Hao memiliki reputasi cukup di halaman luar, tetapi dia tidak memiliki banyak di halaman dalam. Lebih jauh lagi, dia telah jauh dari akademi selama lebih dari 2 tahun, dan orang-orang yang awalnya memiliki kesan tentang dia akan lupa. Kata-kata, jiwa bela diri kembar, diucapkan sekali lagi, dan mata beberapa gadis berbinar, terutama yang lebih muda. Para siswa halaman dalam sangat jelas tentang apa yang tersirat dari jiwa bela diri kembar. Jika seorang master jiwa dengan jiwa bela diri kembar bisa menjadi titel Douluo, dan mendapatkan cincin jiwa yang cukup untuk jiwa bela diri keduanya, maka orang ini akan dapat menantang Douluo Transcendent yang tangguh di peringkat 91. Selanjutnya, jiwa bela diri kembar Huo Yu Hao di jiwa masing-masing tipe kontrol dan tipe serangan, jadi satu saling melengkapi. Zhang Lexuan tersenyum dan berkata, lanjutkan, Yu Hao. Anda memiliki 30 detik lagi. Huo Yu Hao mengangguk ke arahnya dan berkata, kalian semua pasti sedikit lelah setelah berdiri begitu lama. Semua orang harus tahu apa yang bisa dilakukan Putri Salju, jadi biarkan aku membantu semua orang sedikit rileks. Saat suaranya menurun, Putri Salju terhubung secara telepati dengannya, dan dia terbang keluar seketika. Cahaya oranye emas berkedip-kedip saat dia datang di hadapan para gadis. Iya, dia memanggil sebagai cahaya oranye emas menjadi lebih padat dari sebelumnya. Huo Yu Hao juga memasang cincin jiwanya sendiri. 1 cincin jiwa merah dan 4 oranye bangkit dari bawah kakinya. Cincin jiwa berwarna merah darah yang memiliki 4 garis emas dan 4 cincin jiwa oranye emas yang mengikuti di belakangnya segera menjadi fokus perhatian semua orang. Seluruh aura Huo Yu Hao meroket, dan dia benar-benar menjadi seperti penguasa berdaulat yang turun ke dunia di tengah-tengah cincin jiwa yang berkilau dan mempesona. Semua orang mulai menjerit dan berseru kagum dan bingung. Baik lelaki dan perempuan, baik Zhang Lexuan dan BB, dan bahkan para tetua paviliun Dewa Laut dan berbagai guru semuanya menatap Huo Yu Hao.
Cincin jiwa oranye. Apa yang terjadi? Akademi Shrek paling teliti dengan penelitian jiwa bela diri, tetapi dalam semua sejarah para guru jiwa mereka, yang meliputi para guru jiwa jahat, sekte tubuh dan semua guru jiwa kuat lainnya, tidak ada yang pernah melihat cincin jiwa oranye sebelumnya. Selain itu, ada cincin jiwa berwarna merah darah ratus ribu tahun sebelum 4 cincin jiwa oranye. Berbagai lawan yang dihadapi Huo Yuhao di halaman luar tidak begitu terkejut. Mereka tahu bahwa Huo Yuhao memiliki imitasi, dan 5 cincin jiwa ini mungkin disulap melalui imitasi tersebut untuk menyenangkan orang banyak. Namun, tepat ketika Huo Yuhao melepaskan cincin jiwa kelimanya, ia meneriakkan dengan pelan, tinju dan telapak tangan akan membekukan langit. Wanita salju mungil itu menunjuk ke langit, dan pipi kecilnya yang gemuk menjadi seserius mungkin. Kepingan salju melayang dari langit. Awalnya tidak begitu jelas, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum kepingan salju tebal turun dari langit. Kepingan-kepingan salju ini dipisahkan menjadi 17 tumpukan dan berputar-putar di sekitar gadis-gadis, akhirnya berkumpul di bawah kaki mereka. Gadis-gadis itu bisa langsung merasakan seolah-olah mereka berdiri di tanah yang kokoh, dan lapisan es padat tebal dengan diameter lebih dari 1 meter langsung muncul di bawah mereka. Mereka tidak lagi perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk membuat diri mereka lebih ringan, dan mereka merasa jauh lebih santai dari sebelumnya. Wanita salju terkikik dan membalik kembali ke bahu Huo Yuhao. Kekuatan kontrol yang luar biasa. Kekaguman dan kekaguman di mata gadis-gadis itu tumbuh lebih kuat, kecuali Wu Feng, yang ekspresinya berubah bahkan lebih gelap dari sebelumnya. Kontrol salju ini bukan milik Huo Yuhao, dan Huo Yuhao tidak memanipulasi apapun sama sekali. Nyonya salju adalah orang yang telah melakukan segalanya. Dia adalah putri salju Icheski, dan juga permaisuri salju, yang berada di peringkat nomor 3 di antara 10 binatang buas besar. Siapa lagi di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan kemampuannya mengendalikan salju? Huo Yuhao membungkuk sedikit dalam gerakan yang sangat elegan sebelum dia meluncur kembali dan kembali ke posisi semula, di mana dia turun kembali ke daun teratai airnya. Dia lebih jauh menunjukkan kekuatan rohnya. Dia percaya bahwa setelah tanggal buta, Akademi mungkin akan mencarinya dengan sangat cepat. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari akademi dan senior halaman dalamnya, maka penelitian dan eksperimen dengan spirit dapat dimulai. Kembali di Clear Sky Sect, pemimpin sekte, Niu Tian, telah mengatakan sesuatu yang sangat menyentuh Huo Yuhao. Pertumbuhan Beast Soul tidak akan pernah mengejar master jiwa manusia. Tidak peduli seberapa sedikit master jiwa yang ada, mereka masih akan mengumpulkan kekuatan terus-menerus. Bahkan jika setiap guru jiwa memiliki rata-rata 4 cincin, itu berarti setiap guru jiwa harus memburu dan membunuh 4 binatang buas, sementara hewan buas jiwa ini berkisar dari 10 tahun hingga lebih dari 100.000 tahun. Jika ini dibiarkan terus tanpa batas, mungkin dunia tidak akan memiliki binatang buas dengan budidaya tinggi lagi, dan bahkan mungkin binatang buas bisa punah. Keberadaan spirit masih belum bisa menyelesaikan masalah ini, tetapi bisa meringankannya sampai batas tertentu, dan itu bisa mengurangi intensitas konflik. Tidak ada keraguan bahwa dia tidak benar-benar melihat nasib Dewa Laut sebagai peristiwa buta tanggal lagi, kultivasinya lebih penting. Satu-satunya hal yang dia nantikan adalah gadis yang telah menampilkan cincin jiwa keduanya sebagai cincin jiwa 1000 tahun. Namun, Huo Yuhao tahu bahwa harapannya hanya mencapai 30%. Selain itu, bahkan jika gadis itu memang saudara perempuan Wang Dong, dan dia memiliki penampilan Dewi Cahaya, apakah dia benar-benar menyukainya? Bagaimana dia akan berinteraksi dengannya? Dia benar-benar agak tersesat. Tampilan Huo Yuhao tidak memiliki emosi yang mencengangkan yang dimiliki Kaito. Namun, dia benar-benar menunjukkan kemampuan yang mengesankan, dan meskipun 5 cincin adalah keberadaan terendah di antara murid-murid halaman dalam, dia memiliki jiwa bela diri kembar. Selain itu, ia memiliki roh, yang merupakan hal yang sangat aneh untuk dimiliki. Hampir semua gadis mengembangkan minat padanya karena satu dan lain alasan, dan Huo Yuhao meninggalkan kesan kuat pada masing-masing dan setiap dari mereka. Love at Second Sight berlanjut, dan setiap siswa pria menghargai fase pengenalan diri ini sebaik mungkin. Setelah ronde ini, mereka hanya harus melalui ronde keempat sebelum mereka bisa maju ke ronde terakhir. Apakah gadis-gadis memilih mereka di babak keempat akan menentukan segalanya, dan semua orang harus mencoba yang terbaik untuk menampilkan dan memperkenalkan diri. Bagaimanapun, semua orang di sini adalah seorang guru jiwa, dan metode kinerja yang paling umum adalah kekuatan mereka. Akhirnya,
Giliran Su Sanshi. Su Sanshi tidak terlihat begitu baik, dan jelas bahwa dia sangat terpengaruh ketika Jiang Nanan tidak meninggalkan lampu untuknya. Jiang Nanan mengerutkan kening dan berbalik. Dia tidak melihat Su Sanshi, yang meluncur ke arahnya. Su Sanshi secara bertahap datang ke tempat 10 meter darinya dan berhenti. Aku kembali, Nanan. Saya tidak tahu berapa kali saya mengaku kepada Anda. Saudara-saudaraku selalu bertanya padaku, bagaimana caranya aku mengejar seorang gadis. Saya mengatakan kepada mereka bahwa Anda harus berani, teliti, dan kulit Anda harus tebal. Ini terutama berlaku untuk bagian yang berkulit tebal. Anda benar-benar perlu memilikinya. Jika kamu bisa menurunkan egomu dan berjuang untuknya, akan selalu ada peluang untuk sukses. Para siswa lelaki mulai tertawa pelan ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun, Su Sanshi tidak tertawa, dan wajahnya sangat serius. Nanan, aku menyukaimu sejak aku pertama kali bertemu denganmu. Saya tahu bahwa saya memberi Anda kesan buruk bertahun-tahun yang lalu, tetapi kami sudah lama saling kenal, dari anak-anak hingga remaja, dan sampai sekarang. Saya percaya bahwa Anda dapat melihat bagaimana saya memperlakukan Anda. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya akan memberikan semua yang saya miliki untuk Anda, bahkan hidup saya, jika perlu. Saya tahu bahwa mungkin jawaban Anda hari ini akan sama seperti biasa, tetapi saya masih harus mencoba seperti yang selalu saya lakukan, dan saya tidak akan pernah membiarkan kesempatan pergi bahkan jika saya hanya memiliki satu utas kesempatan. Nanan, bisakah kamu membuka hatimu dan memberiku sedikit celah, sehingga aku bisa memberimu cinta dan kehangatan yang penuh gairah? Pengakuan Su Sanshi tidak begitu bergairah, dan rasanya agak biasa. Namun, orang dapat mengatakan bahwa dia menekan sesuatu dengan sikap polos itu. Matanya ditentukan dan gigih, dan ada sentimen mendalam dan emosi yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Jiang Nanan akhirnya berbalik. Ketika tatapan mereka bertemu, Jiang Nanan menyadari betapa terkejutnya dia bahwa 2 baris air mata mengalir di sudut-sudut wajah Su Sanshi yang tenang, dan matanya mulai memerah. Pada saat ini, Jiang Nanan bergetar, dan apapun yang dikatakan tidak bisa dibandingkan dengan kejutan yang dia rasakan ketika Su Sanshi menumpahkan air mata di depan semua orang. Dia benar-benar tahu bagaimana Su Sanshi selama bertahun-tahun dengannya. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Su Sanshi kepadanya bukan hanya untuk bersenang-senang, dan bahwa dia benar-benar akan memberikan hidupnya untuknya, tetapi mengapa dia begitu peduli tentang apa yang terjadi di masa lalu? Apakah yang terjadi saat itu sepadan dengan keributan dan perselisihan? Namun, waktu itu meninggalkan kesan dalam dirinya yang terlalu dalam. Sudah lebih dari 1 menit sejak Su Sanshi meninggalkan tempat aslinya, tetapi tidak ada yang terburu-buru. Tidak peduli bagaimana bagian dari nasib Dewa Laut ini seharusnya diatur, semua orang bersedia menunggu adegan emosi dan perasaan yang sebenarnya ini. Mata semua orang tertuju pada Jiang Nanan, yang 10 meter di depan Su Sanshi. Jiang Nanan menggigit bibir bawahnya, dan menatap wajah Su Sanshi yang penuh air mata. Dia menatap wajahnya yang setenang biasanya, dan ada beberapa kali ketika dia ingin berbicara, tetapi pada akhirnya tidak ada yang keluar. Saya mengerti sekarang. Su Sanshi tidak menunggu terlalu lama. Senyum sedih muncul di wajahnya, dan dia mengulurkan tangannya ke kedua sisi sementara seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatan dan keseimbangan. Bahkan saat dia jatuh ke belakang, pandangannya tertuju pada Jiang Nanan dari awal sampai akhir. Air mata mengalir dari wajahnya, dan ada terlalu banyak cinta, kengganan, dan kesedihan di matanya. Kerplang, Su Sanshi jatuh ke air dan air terciprat kemana-mana. Su Sanshi dan perisainya dari Xuanwu Turtle menghilang dalam kilatan petir. Jatuhnya ke dalam air berarti dia keluar dari acara ini, dan air matanya tidak pernah berhenti mengalir bahkan ketika dia jatuh ke air. Pria menangis, tetapi mereka tidak mudah, mereka datang dari lubuk hati yang terdalam. Su Sanshi telah mengenal Jiang Nanan selama 6 tahun, sampai hari ini. Su Sanshi telah mengejarnya selama 6 tahun tanpa menyerah, dan dia terus-menerus mengakuinya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah penolakan, karena ia telah melakukan kesalahan 6 tahun lalu yang meninggalkan bayangan gelap di hati Jiang Nanan yang tidak akan hilang begitu saja. Dia telah berusaha terlalu banyak selama 6 tahun terakhir, tetapi dia telah ditolak dari awal hingga akhir. Su Sanshi selalu menunggu. Dia selalu menunggu awan untuk berpisah dan matahari bersinar melalui langit, tetapi jawabannya selalu, tidak. Dia masih ditolak.
Jiang Nanan menatap dengan mata malas saat Susanshi jatuh ke dalam air, dan jiwanya tampaknya telah meninggalkan tubuhnya. Dia merasa kakinya lemas, dan dia meremas kembali ke lili air. Jika bukan karena fakta bahwa Huo Yuhao telah membekukan daunnya menjadi es, dia mungkin akan jatuh ke air juga. Bajingan, bajingan, bajingan. Jiang Nanan tiba-tiba mulai menangis, dan dia tampaknya telah kehilangan dirinya saat air mata mengalir seperti air terjun di wajahnya. Mengapa? Kenapa kau selalu menggodaku? Mengapa? Saya sudah berkali-kali menolak Anda, tetapi mengapa Anda tidak menyerah? Kamu sudah besar sekarang, mengapa kamu menangis? Kenapa kamu harus menangis? Semua orang terdiam saat mereka menyaksikan tangisan Jiang Nanan dan air matanya. Gadis-gadis di sekitarnya ingin menghiburnya, tetapi mereka bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Susanshi. Jiang Nanan berbaring di atas teratai air, dan suaranya menjadi sedikit serak, hatinya juga dipenuhi dengan gairah dan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Dia menatap bayangan berkilauan di permukaan danau. Dia tiba-tiba bergumam dengan suara gemetar, "Jangan pergi, dasar sial." Susanshi telah menunjukkan perhatian dan kepeduliannya yang sangat cermat selama 6 tahun terakhir. Dia telah menempatkan dirinya dalam bahaya dan mempertaruhkan nyawanya untuk kali yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah membelanya melawan musuh-musuh yang tangguh, dan melindunginya dari bahaya dunia. Dia juga manusia yang terbuat dari daging dan tulang, dan bagaimana mungkin dia tidak menyadari semua ini. Namun, tidak mungkin dia bisa menerimanya, dan itu karena bayangan gelap di dalam hatinya sejak saat itu terukir terlalu dalam di dalam dirinya. Namun, hari ini, baru saja, ketika dia melihat pria yang biasanya lucu dan aneh itu dengan tenang meneteskan air mata untuknya, dia tidak bisa lagi mengendalikan perasaan dan emosi yang tertekan di dalam hatinya. Emosinya hancur, dan dia akhirnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pada saat itu ketika dia melihat Susanshi jatuh ke dalam air, dia merasa seolah-olah dia akan kehilangannya selamanya. Dia merasa sangat tak berdaya dan panik pada saat itu, dan dia hampir merasakan keputusasaan di hatinya. "Jangan pergi, bangsat kecil." Jiang Nanan terisak lemah, tapi keputusasaan di hatinya hanya menjadi lebih kuat. Dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa kehilangan bajingan yang membuatnya kesal dan kesal setiap hari. Wosh! Suara air yang bergerak tiba-tiba muncul di es dingin di bawah Jiang Nanan, dan sebuah kepala muncul dari permukaan. Jiang Nanan segera berhenti bergumam dan melirik dengan sepasang mata yang bingung dan buram. Dia menyeka air dari wajahnya dengan tangannya. Matanya merah dan bengkak, tetapi ada senyum yang hangat dan dalam di wajahnya. "Sialan kecil ada di sini." Jiang Nanan tertegun sejenak ketika dia menatap senyum nakal di wajah orang sial itu, tapi dia tidak merasa menjengkelkan dan menghina lagi. Dia berubah dari tidak berdaya menjadi mendapatkan segalanya kembali, dan emosi dalam hatinya meletus seperti gunung berapi. Dia tiba-tiba melompat maju dan terjun ke air saat dia memaksa bajingan itu kembali ke air. "Sialan kamu, sialan kamu." Susanshi tidak mengatakan apa-apa, karena dia ditekan di bawah air dan hanya meniup gelembung. Tapi itu adalah gelembung-gelembung kebahagiaan. Gadis-gadis melongo dengan mata heran dan rahang kendur. Gadis yang paling dekat dengan Jiang Nanan itu merasakan air mata berlinang di matanya ketika dia berkata, "Terlalu bersemangat dan menyentuh. Sangat menyenangkan memiliki kotoran kecilmu sendiri." Susanshi memeluk Jiang Nanan erat-erat di tangannya, dan butuh beberapa upaya baginya untuk muncul kembali dari bawah air. Keduanya sudah basah kuyup saat ini. Mereka saling menatap mata di air. Susanshi dengan lembut mendorong rambut ungu di dahi Jiang Nanan yang menutupi matanya. "Kaulah yang memanggilku kembali. Anda harus bertanggung jawab." Wajah Jiang Nanan langsung memerah, dan dia menundukkan kepalanya dan berbisik, "Aku akan memikirkannya. Aku akan menunggumu bahkan jika kamu perlu seumur hidup untuk memikirkannya." Susanshi memeluknya erat-erat di lengannya sekali lagi ketika dia berbicara. Jiang Nanan dengan lemah mencoba melawan, tetapi kemudian membenamkan kepalanya di bahunya dan tidak ingin mengangkat kepalanya lagi. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Semua orang mulai bertepuk tangan. Baik cowok dan cewek menggunakan tepuk tangan meriah untuk memberkati dan merayakan para kekasih sebelum mereka. Susanshi mengangkat tangan kirinya dan melambaikan tangannya di udara. Dia berbalik dan melihat ke arah Huo Yuhao, dan memberinya acungan jempol. Susanshi bukan dewa,
dan semua yang telah dilakukannya tidak bisa menjadi kepura-puraan. Bagaimana dia bisa kembali pada saat genting? Hanya ada satu alasan, dia mendapat bantuan berbagi deteksi spiritual. Huo Yuhao telah mengomunikasikan reaksi Jiang Nanan, dan bahkan suaranya, kepadanya melalui deteksi spiritual. Keputusasaan Susanshi diubah menjadi kegembiraan yang membingungkan, dan ia kembali ke sisi Jiang Nanan tepat pada waktunya dan akhirnya mengambil tangannya dan memenangkannya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, atau jika Jiang Nanan akhirnya memulihkan rasionalitasnya, dia mungkin harus berusaha untuk mencoba lagi di lain waktu. Selain itu, dia tidak yakin apakah dia bisa memiliki gairah yang sama seperti sebelumnya setelah keputusasaan mendalam hari ini. Oleh karena itu, hanya ada rasa terima kasih yang tulus untuk Huo Yuhao pada saat ini. Apa arti persaudaraan? Inilah artinya menjadi saudara, untuk saling membantu di saat dibutuhkan. Huo Yuhao tersenyum tipis. Darahnya juga bergolak ketika dia melihat Susanshi dan pelukan Jiang Nanan di dalam air. Dia bisa merasakan bahwa emosinya juga berdesir dengan kencang, dan keinginan mulai muncul dari hatinya. Bei adalah tuan rumahnya, tetapi ia berbalik dan menjauh dari semua orang. Air mata bisa dilihat di matanya juga, dan ada kerinduan mendalam untuk orang yang ia cintai saat ini. Kamu di mana, Xiaoya? Hei, kalian berdua merusak aturan. Ini hanya segmen ketiga, tapi kalian berdua bisa langsung masuk ke segmen terakhir. Zhang Lexuan tersenyum ketika berbicara. Susanshi tertawa dan berkata, ini semua salahku, kakak senior tertua. Aku akan meminta maaf kepadamu nanti, tapi kami akan bergerak dulu. Dia tidak bermaksud membiarkan semua orang melihat seperti apa Jiang Nanan basah kuyup, jadi perisai penyusuan Wu berubah menjadi garis hitam pekat yang menyelimuti keduanya dari mereka dan meluncur menuju pantai di sisi lain. Zhang Lexuan melambai sambil tersenyum. Berkatilah kalian berdua, ingatlah akan pengakuanmu pada Jiang Nanan sebelum ini. Pasti, suara Susanshi bergema di kejauhan. Zhang Lexuan melirik Bei, yang masih memunggunginya, dan dia berbisik, kamu baik-baik saja. Bei mengangguk dan memiringkan kepalanya sedikit ke atas. Ketika dia berbalik, senyum tipis telah kembali ke wajahnya, tapi Zhang Lexuan dapat dengan jelas melihat garis putus asa di ceruk terdalam matanya. Tubuh Zhang Lexuan membeku sesaat, tapi dia dengan cepat kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, kita akan segera memulai segmen keempat. Kita telah melalui perasaan saling, cinta pada pandangan pertama, dan cinta pada pandangan kedua. Sudah waktunya untuk menjaga cinta Anda selama 3 kehidupan, jadi segmen keempat disebut 3 masa hidup nasib. Para gadis akan bergantian memperkenalkan diri di segmen ini, dan mereka akan memilih pria yang mereka sukai, dan melanjutkan ke sisinya. Para pria akan dipisahkan setelah ini, jadi ini memungkinkan para pria menawan untuk menarik lebih dari satu gadis. Setelah ronde ini, jika satu atau beberapa orang tidak dipilih, maka saya minta maaf, tetapi Anda harus meninggalkan acara. Yang tersisa akan melanjutkan ke segmen terakhir. Tidak ada pertanyaan bahwa lebih banyak pria akan hangus di segmen keempat. Jiang Nanan telah meninggalkan barisan 17 yang kuat, dan 16 gadis tetap. Bahkan jika setiap gadis memilih pria yang berbeda, hanya ada 16 orang yang bisa tetap keluar dari 23 siswa pria. Gadis-gadis memiliki inisiatif selama segmen keempat dari nasib Dewa Laut, dan ini sejalan dengan pepatah umum, wanita pertama. Kamu bisa mulai. Poin yang perlu diperhatikan untuk ketiga gadis yang masih memiliki topi bambu kerucut Anda, ketika Anda memperkenalkan diri nanti, Anda dapat memilih untuk menurunkan topi Anda untuk mengungkapkan penampilan Anda. Jika Anda masih belum mengungkapkan diri Anda atau jika Anda hanya memberikan petunjuk, maka di segmen terakhir, dan kecuali orang-orang memilih salah satu dari Anda, maka Anda tidak dapat menghapus topi bambu Anda sampai akhir acara. Sekarang, bisakah gadis dengan tag nomor pertama memperkenalkan dirinya dan membuat pilihannya? Petik 2. Gadis dengan tag nomor pertama mengetuk lili air dengan ringan. Ada es di bawah kakinya, jadi ada banyak kekuatan dalam dorongan ini, dan dia melayang ke langit seolah-olah gravitasi tidak bekerja padanya. Dia berputar di tempat setelah dia mendarat kembali di permukaan air, dan lapisan kekuatan jiwa putih berdesir ke depan, menyusup ke permukaan air dan dengan stabil mengangkatnya ke udara. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 3 jiwa hitam bersenandung dalam irama. Wanita muda ini tampak berusia 27 atau 28 tahun. Dia tidak secantik itu, tetapi dia memiliki wajah yang sangat lembut, dan tampak seramah mungkin.
Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa sama sekali, hanya mengandalkan kendali kekuatan jiwanya untuk melayang di atas permukaan air. Tampaknya mudah dan sederhana, tetapi itu sangat sulit untuk dikendalikan, dan semua orang memberinya tepuk tangan dan seruan kagum dan kagum. Huo Yuhao juga berseru atas kekagumannya. Setidaknya dengan kultivasinya saat ini, tidak ada cara dia bisa mencapai itu tidak peduli seberapa baik dia mengendalikan kekuatan jiwanya. Nama saya Hua Yao, dan jiwa bela diri saya adalah Lotus. Saya adalah tipe orang bijak tipe kontrol, dan umur saya 31 tahun. Saya ingin menemukan pria yang lembut dan lembut sebagai pasangan saya, sementara menjadi polos dan sederhana adalah kehidupan yang saya inginkan. Itu adalah pengantar yang sederhana, tapi itu memberi orang kesan yang fantastis. Dia sudah berusia 31 tahun, tetapi perbedaan usia seperti itu tidak benar-benar masalah pada para master jiwa tingkat tinggi. Zhang Lexuan tersenyum dan bertanya, jadi, siapa yang kamu pilih? Hua Yao tersipu malu, dan sosoknya mulai melayang ke depan. Segmen keempat, 3 masa hidup takdir, tidak sesederhana yang baru dijelaskan oleh Zhang Lexuan. Gadis-gadis itu menghadapi pilihan sulit di segmen ini. Karena mereka pergi sebelum orang-orang, mereka harus memastikan mereka tidak jatuh ke air. Air tidak bisa menahan beban sama sekali, jadi sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa bertahan sampai akhir segmen ini dan ke yang terakhir. Apakah para lelaki yang gadis-gadis pilih akan sopan dan cukup sopan untuk memberi mereka bunga lili air mereka juga mewakili pilihan mereka di segmen terakhir. Hua Yao dengan cepat mendatangi para siswa pria, dan mengamati orang-orang di depannya. Akhirnya matanya tertuju pada siswa laki-laki yang usianya sekitar 30 tahun. Pria ini tinggi dan langsing, penampilannya cukup tipikal, tetapi ia tampak mantap dan tenang. Penampilannya di setiap babak adalah normal dan teratur, dan dia tidak menampilkan sesuatu yang terlalu istimewa. Huo Yuhao hanya bisa ingat bahwa ia memiliki 7 cincin jiwa. Hua Yao datang di hadapan pria ini dalam sekejap, dan dia menyapanya dengan halus. Pria-pria lain tiba-tiba berseru dan meledak dengan tepuk tangan. Seseorang beruntung hari ini. Pria itu tampak sedikit terkejut, tetapi senyum gembira dengan cepat muncul di wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengetuk ringan pada teratai air, dan dia melayang 3 meter ke belakang saat dia membuat gerakan sopan untuk mengajaknya ke teratai air. Hua Yao tidak berkeliaran di sekitar, dan dengan cepat mendarat di atas bunga teratai. Dia tersipu sedikit saat dia mengangguk. Interaksi di antara mereka berdua dilakukan dalam keheningan total, dan lelaki itu melayang di udara seperti yang dilakukan Hua Yao beberapa waktu lalu. Namun, tepat pada saat ini, bunga lotus tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Kelopaknya mekar dan mengambil beban tubuhnya. Hua Yao telah menyebutkan sebelumnya bahwa jiwa bela dirinya adalah lotus. Mereka bertukar senyum, dan ada perasaan seolah tidak ada yang perlu dikatakan, dan semuanya diwujudkan dalam keheningan. Para siswa di halaman dalam tidak banyak berinteraksi dari hari ke hari, tetapi berkenalan adalah hal yang alami. Semua orang terlalu malu untuk mengekspresikan perasaan mereka pada hari-hari normal, jadi nasib Laut Dewa adalah platform terbaik untuk melakukannya. Zhang Lexuan tersenyum dan berkata, Gu Fan, perahu kecilmu akan menjadi kapal. Gu Fan tidak banyak bicara, dan dia sedikit membungkuk ke arah Zhang Lexuan, tapi tidak ada yang menutupi kegembiraan di matanya. Zhang Lexuan berkata, baiklah, akankah gadis berikutnya naik? Gadis dengan tag nomor kedua adalah yang Huo Yuhao tonton selama ini. Huo Yuhao langsung tegang mendengar pengumuman Zhang Lexuan. Gadis ini masih mengenakan topi bambu. Pilihan apa yang akan dia buat? Wanita muda itu melayang ke langit, lapisan cahaya keemasan menyelimutinya. Sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, juga tidak melepas topi bambu. Dia hanya terbang langsung ke arah siswa laki-laki. Zhang Lexuan tidak bisa membantu tetapi berkata, gadis ini tampaknya agak asing. Apakah Anda tidak akan melepas topi bambu dan memperkenalkan diri? Jangan lupa apa yang saya katakan sebelumnya. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya di udara. Dia masih tidak mengatakan apa-apa saat dia melayang ke arah para pria. Dia tampak seringan bulu, dan terbang 10 meter sebelum dia mengetuk permukaan air dengan ringan dan mulai terbang ke depan sekali lagi. Dia menutupi 100 meter dengan cara yang sama. 1 cincin kuning, 2 ungu, dan 3 jiwa hitam muncul. Ini adalah kombinasi yang lebih baik daripada kombinasi optimal cincin jiwa yang khas, dan cukup untuk menarik perhatian para pria.
Ini terutama benar karena wanita muda ini belum mengungkapkan penampilannya dari awal acara sampai sekarang, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, membuatnya tampak lebih misterius. Tinju Huo Yuhao terkepal erat. Matanya tidak bergerak ketika dia menatap gadis kedua, dan dia terus bertanya pada dirinya sendiri, akankah dia memilihku? Apakah dia akan memilih saya? Dia semakin dekat dan dekat. Semua orang memandang saat dia datang di depan para pria, dan tidak berhenti sejenak saat dia benar-benar turun menuju Huo Yuhao. Cahaya keemasan tiba-tiba menghilang di sekelilingnya, dan dia menarik cincin jiwanya karena sepertinya dia akan melompat ke air. Huo Yuhao bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Wanita salju mungil di pundaknya menunjuk jari, dan menembakkan sinar biru gelap ke air teratai. Sepotong es mengeras dengan diameter 1 meter muncul di bawah kaki gadis itu dan mengambil berat badannya. Tidak ada keraguan bahwa Huo Yuhao memiliki keuntungan terbesar di segmen ini. Ada sedikit kejutan yang menyenangkan di mata Huo Yuhao, tapi dia tampak lebih ragu-ragu dan tidak pasti. Gadis itu berbalik sedikit, dan rambutnya yang biru dan halus mengalir di depannya. Rambutnya terurai ke bawah dari pundaknya seperti gelombang pasang saat ia melepaskannya dari kerudung. Dia masih menolak untuk berbicara, dan dia bahkan tidak membuka mulutnya. Namun, petunjuk sederhana ini membuat Huo Yuhao bergidik hebat. Spekulasinya akhirnya ditegaskan. Gadis itu tidak berbicara, tapi mungkin itu karena dia malu. Dia tidak mengungkapkan penampilannya, mungkin karena dia tidak ingin menarik perhatian pria lain. Pada akhirnya, jika dia benar-benar seindah Dewi Cahaya, maka dia akan menjadi gadis yang paling mempesona dan memikat di seluruh acara ini. Dia pasti saudara perempuan Wang Dong, Wang Qiwer. Huo Yuhao tidak ragu lagi setelah ini. Dia bukan lagi remaja yang kabur dan bingung dari sebelumnya, dan gairah hangat menyatu dengan sosok yang tercetak di bagian terdalam jiwanya. Semua orang mengambil inisiatif untuk mengekspresikan perasaan mereka, jadi bagaimana mungkin dia tidak bereaksi sama sekali. Huo Yuhao melayang dari lili air dan bergeser ke belakang, mendarat di permukaan air di belakangnya ketika dia memberi isyarat pada gadis itu untuk berkata, "Tolong." Pada saat ini, keputusan hatinya telah dibuat, dan apakah dia akan berakhir dengan Wang Qiwer pada akhirnya, dia telah memberinya kesempatan, dan dia harus mencoba untuk menangkap peluang itu. Dia adalah saudara kembar teman baiknya, dan dia memiliki penampilan yang sama dengan gadis impiannya. Adakah yang lebih sempurna dari ini? Bahkan jika hatinya tidak bisa sepenuhnya menerima ini, dari semua wanita di sini hari ini, hanya Wang Qiwer ini yang belum mengungkapkan penampilannya menariknya. Wanita muda itu melompat ke depan dengan lembut dan mendarat di atas lili air di hadapan Huo Yuhao. Dia mengangguk ke arahnya, tetapi masih tidak mengatakan apa-apa. Air di bawah kaki Huo Yuhao membeku menjadi es. Dia menatap gadis muda itu beberapa meter di depannya, mengenakan gaun panjang dan masih mengenakan topi bambu kerucutnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi rasa keakraban yang kuat muncul dari hatinya dan membuatnya lebih emosional. Kenapa? Mengapa dia memberiku rasa keakraban yang begitu kuat? Namun, rasa keakraban ini tidak terasa sama seperti ketika dia pertama kali bertemu Wang Qiwer. Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, jadi persepsinya sangat tajam, dan dia adalah orang yang mempercayai perasaan dan nalurinya. Ini terutama terjadi setelah dia mendapatkan Eye of Destiny, dan inderanya menjadi lebih tajam. Zhang Lexuan tersenyum dan berkata, sepertinya Huo Yuhao memiliki banyak chemistry dengan gadis misterius ini. Apakah kalian mengatur ini sebelumnya? Kami akan mencari tahu di segmen terakhir. Ayo lanjutkan. Beberapa gadis lain keluar setelah ini, dan semua orang memilih pria yang mereka sukai. Tidak ada yang memutuskan untuk melepaskan hak mereka. Akhirnya giliran Xiao Xiao. Xiao Xiao mendongak dan menatap ke depan. Perona pipinya masih ada di sana, dan matanya bahkan sedikit ragu. Tidak jauh darinya, Wu Ming tertawa dan berkata, "Dengarkan aku, Xiao Xiao. Jangan pernah melewatkan kesempatan terbaik karena Anda merasa malu. Jika Anda menerima seorang pria pada saat dia paling mencintaimu, maka Anda akan sepenuhnya menangkap hatinya. Dia akan mencintaimu seumur hidup, dan dia akan merawatmu lebih baik karena dia bersyukur." Han Ruoruo tertawa juga, dan berkata, "Minger, sepertinya Anda tahu ini dengan baik. Mengapa Anda belum mengambil satu?" Wu Ming tampak agak jengkel ketika dia berkata, "Tidak ada yang cocok." Xiao Xiao mengangguk ke arah mereka, dan matanya yang malu akhirnya mengalir dengan ketabahan dan tekad.
Terima kasih, kakak perempuan senior. Dia meluncur maju saat berbicara. Gerakannya tidak seperti wanita yang pergi sebelum dia. Dia terbang keluar, dan 5 cincin jiwa segera muncul di tubuhnya, 2 kuning, 2 ungu, dan 1 hitam. Tidak ada pertanyaan bahwa dia relatif lebih lemah daripada wanita lain. Dia adalah Raja Roh 5 cincin, dan dia pasti tidak bisa melayang dan melayang di udara tanpa kekuatan eksternal. Namun, Xiao Xiao memiliki kemampuannya sendiri. Tepat ketika dia tiba di ujung lintasannya, sebuah kuali besar muncul di bawahnya, dia mendarat dengan ringan di atasnya, dan berhenti di atasnya. Sebuah pemandangan aneh terjadi segera setelah itu, ketika dia benar-benar menghilang bersama dengan kuali besar, dan muncul kembali 30 meter lebih jauh. Bab 216, nasib 3 kehidupan kilasan ini berulang 3 kali, dan dia tiba di depan siswa laki-laki. Plop, pada titik ini, suara percikan air terdengar. Heike itu terlalu gugup, dan merobek teratai airnya. Untungnya, refleksnya cepat. Dia mengumpulkan kekuatan jiwanya secara instan dan menekan dengan kedua tangannya. Dengan kekuatan Controlling Crane Capturing Dragon, dia mengerahkan kekuatan dan berhasil mendorong dirinya ke udara sesaat sebelum dia jatuh ke air. Huo Yuhao tidak bergerak. Kuali besar tiba-tiba muncul di samping Heike itu. Xiao Xiao sedikit cemas ketika dia berkata, "Naiklah." Begitu seseorang jatuh ke air, dia akan tersingkir. Pada titik ini, dia tidak repot-repot malu lagi. Saat lampu menyala lagi, dia membawa kuali di depan Heike itu. Heike itu menekankan tangannya dengan ringan ke Tree Life Soul Cruise Cauldron. Dia mengangkat dirinya dan mendarat di kuali. Karena dia terlalu gelisah, bibirnya sebenarnya sedikit gemetar. "Xiao Xiao," Heike itu berkata dengan lembut. "Ya." Xiao Xiao menunduk. "Aku akan memperlakukanmu dengan baik." "Baik, saya sungguh suka kamu." "Baik." Tidak peduli apa yang dikatakan Heike itu, Xiao Xiao menjawab hanya dengan satu kata. Dia menunduk dan tidak berani menatapnya. Setelah 2,5 tahun berpisah, mereka akhirnya berdiri bersama. Hati mereka yang bergairah semakin dekat dan dekat satu sama lain. Zhang Lexuan menyentuh Bei Bei, "Kamu bisa melakukannya." "Baiklah." Bei Bei telah sepenuhnya mendapatkan kembali kendali atas emosinya. Saat dia memandang Susan Shi dan Jiang Nanan, serta Heike itu dan Xiao Xiao, dia senang bahwa mereka semua menemukan cinta sejati mereka. Nasib 3 kehidupan di Tree Life Soul Cruise Cauldron. "Keitu, kamu harus memanfaatkan kesempatanmu dengan baik." Bei Bei memanggil. Heike itu berteriak, "Senior tertua, aku akan mengambil kesempatan ini. Tidak ada orang lain yang akan memilih saya. Senior dan junior, jangan pilih aku lagi. Saya sudah punya kencan." Hahaha. Pengakuan Heike itu menarik banyak tawa, dan suasananya menjadi jauh lebih santai. Xiao Xiao masih pemalu. Saat dia mengulurkan tangannya, dia menamparkan leher Heike itu dan berkata dengan lembut, "Kamu seperti arang hitam. Siapa lagi yang sebodoh saya memilih Anda? Kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri." Heike itu terkekeh, "Itu tidak menyakitkan. Tampar aku lagi, aku takut aku bermimpi." Xiao Xiao tidak menamparnya, tetapi dengan ringan membelai tempat yang baru saja ditamparnya. Dia berkata dengan lembut, "Apakah kamu tidak ingin melihatku dalam mimpimu?" Heike itu menyentuh kepalanya yang botak, "Aku bersedia, tentu saja aku mau. Namun, apa yang harus saya lakukan ketika saya bangun jika ini adalah mimpi?" Xiao Xiao akhirnya tersenyum. "Jika ini adalah mimpi, kamu bisa duduk kalau begitu." Segmen keempat masih berlangsung. Wanita lain muncul. Wanita ini mengenakan topi dan kerudung sama seperti siswa nomor 2 di depan Huo Yuhao. Saat dia muncul, dia melambaikan tangan kanannya, dan seberkas cahaya muncul di atas permukaan air. Mata Huo Yuhao sangat tajam, dan dia terpana menyadari bahwa itu adalah alat jiwa tipe shuttle. Siswa perempuan itu melayang ke alat jiwa dan berdiri di atasnya dengan mantap. Sosoknya meluncur perlahan ke arah siswa laki-laki. Saat dia melayang, dia juga melepas topinya dan memperlihatkan penampilannya yang menawan. Wanita ini tampak seperti dia berusia 17 atau 18 tahun. Bukan saja dia sangat cantik, tetapi sosoknya juga sangat proporsional. Dia mengungkapkan ekspresi minta maaf di wajahnya dan berkata, "Nama saya Ningtian. Karena saya seorang guru jiwa tipe bantu, saya hanya bisa menggunakan kekuatan alat jiwa saya untuk menjaga keseimbangan saya di atas air. Saya peringkat 54, seorang Raja Roh tipe penolong.
Jiwa bela diri saya adalah Seven Treasures Glaze Pagoda. Petik 2. Meskipun dia mengisyaratkan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melayang di atas permukaan air, tidak ada yang berpikir bahwa kemampuannya lemah. Tidak ada kelemahan di halaman dalam. Selain itu, dia juga terlihat sangat muda. Ketika dia menyebutkan jiwa bela dirinya, para pria tercerahkan. Jiwa bela diri tipe bantu nomor 1 di benua ini, Seven Treasures Glaze Pagoda. Tentu saja dia memenuhi syarat untuk memasuki halaman dalam. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan bertarung, dia jelas merupakan salah satu dari master jiwa tipe pembantu tambahan terkuat di sekitarnya. Huo Yuhao juga tercerahkan. Tidak heran dia terlihat begitu akrab pada pandangan pertama. Dia sebenarnya adalah Ning Tian. Setelah bertahun-tahun, sosok dan penampilan Ning Tian telah berkembang sangat drastis sehingga dia tidak mengenalinya. Dibandingkan sebelumnya, dia merasa jauh lebih sederhana sekarang. Ada juga aura halus tentang dia dalam kesederhanaan, yang membuat orang lain merasa nyaman dengannya. Sebagai master jiwa tipe pelengkap, aku membutuhkan seseorang yang kuat untuk melindungiku. Itu sebabnya saya memilih seseorang yang dapat melindungi saya. Saya percaya saya bisa membantunya mencapai puncak benua. Dia tersenyum di wajahnya saat dia berbicara, dan melayang di depan siswa laki-laki. Tidak ada yang meragukan kata-katanya. Ada banyak peserta yang bersedia di halaman dalam yang ingin melindunginya. Dengan bantuan Seven Treasures Glaze Pagoda, kemampuan mereka pasti akan meningkat setidaknya 40%. Setelah pagoda 7 harta karun miliknya naik menjadi pagoda 9 harta karun, dia akan memiliki kekuatan untuk mengubah hasil pertempuran sendirian. Mata para pemuda mulai memanas. Bahkan pandangan Dai Huabin melintas sedikit ketika dia mendengar kata-katanya. Di antara siswa perempuan dari kelas yang sama, Ning Tian adalah satu-satunya yang bisa menariknya. Dia bahkan lebih menarik daripada Zulu. Namun, ia memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Zulu, dan mereka sangat dekat. Dia tidak bisa memilih istrinya, dan dia tidak datang ke sini hari ini untuk mencari pacar. Namun, dia tergoda saat melihat Ning Tian meluncur. Ning Tian langsung menuju sasarannya. Huo Yuhao masih memikirkan tentang kesannya terhadap Ning Tian dari sebelumnya. Namun, matanya sangat cepat melebar. Itu karena dia menemukan bahwa dia mendekatinya. Tentunya bukan, pasti. Bahkan sebelum dia selesai memikirkan kata-kata itu, dia sudah dekat di depannya. Dia sedikit mengangguk ke arahnya, seolah-olah dia tidak melihat siswa perempuan nomor 2 yang sudah di depannya. Di mataku, kaulah yang bisa melindungiku. Saya bersedia mengikuti Anda dengan Seven Treasures Glaze Pagoda. Bisakah Anda memberi saya sepotong es? Huo Yuhao kaget saat mata mereka bertemu. Ning Tian agak pemalu, tapi sorot matanya sangat tegas. Ya, Huo Yuhao adalah pilihannya, bukan karena dia menyukainya, tetapi karena dia cukup kuat. Saat dia memiliki Seven Treasures Glaze Pagoda, Ning Tian diasuh sebagai pewaris Master Sekte sejak kecil. Dia luar biasa dalam semua aspek. Namun, dia tahu bahwa dia membutuhkan pelindung yang kuat sebelum dia bisa mencapai puncak dunia ini. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri tipe bantu tambahan yang terkuat. Memilih pasangannya juga merupakan kesempatan terbaik baginya untuk memilih pelindung ini. Dia hanya punya satu kesempatan untuk ini, dan karena itu dia perlu memilih orang terbaik yang bisa dia kenali. Setelah 2,5 tahun, Huo Yuhao telah mengejutkan semua orang dengan keahliannya. Dia sudah menjadi Raja Roh. Meskipun pangkatnya tidak terlalu tinggi, dia memiliki jiwa bela diri kembar. Selanjutnya, Ning Tian juga tahu bahwa dia tidak hanya memiliki jiwa bela diri kembar, dia bahkan memiliki AS Ultimate. Dia juga memiliki putri salju, dan bahkan seorang insinyur jiwa kelas 6. Sebagian besar siswa halaman batin tidak terlalu tertarik dengan alat jiwa. Namun, Ning Tian memiliki perspektif yang berbeda. Karena dia tidak memiliki kemampuan bertarung, dia bisa menggunakan alat jiwa untuk menyerang. Karena pemahamannya tentang alat jiwa, ia mengerti bahwa seorang insinyur jiwa kelas 6 sangat kuat. Dia tertarik pada kemampuan Huo Yuhao. Adapun perasaan, dia percaya bahwa mereka bisa dipupuk. Dia juga percaya diri menarik Huo Yuhao dengan bakatnya. Menjadi sangat percaya diri, dia masih memilih Huo Yuhao meskipun siswa perempuan nomor 2 sudah mendekatinya sebelumnya. Sebelum Huo Yuhao bahkan bisa bereaksi, Putri Salju menunjuk dengan jarinya dan membuat sepetak es di depan Ning Tian. Setelah melakukan ini, dia bahkan bertepuk tangan. Dia mulai terkikik. Dia memberikan perasaan bahwa semuanya baik-baik saja.
Terima kasih. Ning Tian tersenyum elegan dan mengangkat sisi bajunya dengan kedua tangan. Dia turun ke sepetak es. 2 cincin kuning, 2 ungu dan 1 jiwa hitam mulai bangkit dari kakinya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, seberkas cahaya terang muncul di telapak tangannya. Pagoda 7 lantai yang berkedip dengan lampu-lampu mempesona muncul di telapak tangannya. Ketika cincin jiwanya melayang, mereka akhirnya mengelilingi pagoda. Di bawah iluminasi cincin jiwanya, pagoda menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Ning Tian berkata dengan lembut, pagoda Glaze ini memiliki 7 lantai. Kekuatan, kecepatan, jiwa, pertahanan, serangan. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Pagoda itu melayang dan melebar, saat kelima jiwanya berdering berturut-turut. 5 garis cahaya pelangi juga dilepaskan, dan mendarat di tubuh Huo Yuhao, menelannya. Di malam yang gelap, ia dipenuhi oleh beragam warna. Seketika, ia merasakan kultivasinya melonjak. Bukan hanya kultivasinya, kekuatannya, kecepatannya, kekuatan jiwanya, dan aspek lainnya juga ditingkatkan. Huo Yuhao tampaknya mendengar seseorang berkata kepadanya, 5 keterampilan tambahan dilepaskan pada saat yang sama. Ini adalah hati tersebar 5 lubang. Tidak hanya kultivasinya meningkat menjadi Raja Roh, tetapi kendalinya terhadap pagoda kaca 7 harta juga telah mencapai tingkat itu. Ini, lampu di sekitar tubuh Huo Yuhao menarik kembali, tetapi perangkat tambahannya tetap ada. Dia bahkan merasa seperti telah menjadi kaisar jiwa. Ning Tian tersenyum dan menjawab, Anda menggunakan keterampilan jiwa Anda sekarang. Mungkin Anda menjadi sedikit lelah. Saya membantu Anda pulih. Ketika saya mencapai peringkat 60, saya bahkan dapat melakukan peningkatan unsur. Yang berarti aku bisa meningkatkan elemen esmu menjadi lebih hebat. Huo Yuhao memuji, pagoda Glaze 7 hargamu memang sangat kuat. Ning Tian tersenyum tanpa mengatakan apapun. Sejak awal, dia bahkan tidak melihat siswa perempuan nomor 2 di sampingnya. Ketika dia melepaskan 5 keterampilan jiwanya, dia hanya punya satu niat, untuk menarik Huo Yuhao dengan kemampuannya. Tanpa diragukan lagi, kemampuan bertarung dan kemampuan bertahannya akan meningkat pesat jika ia mendapat dukungan dari pagoda kaca 7 harta untuk membantunya di medan perang. 5 keterampilan jiwa yang baru saja dia lepaskan adalah peningkatan kekuatan, peningkatan ketangkasan, peningkatan kekuatan jiwa, peningkatan pertahanan dan peningkatan ofensif. Cara paling sederhana untuk menilai peningkatannya pada Huo Yuhao adalah bahwa dia mengangkatnya dari Raja Jiwa menjadi Kaisar Jiwa. Ini terlalu berlebihan dari peningkatan. Itu jelas menunjukkan betapa kuatnya dia. Seven Treasures Glaze pagoda miliknya tidak disebut sebagai jiwa bela diri tipe bantu tambahan nomor 1 di benua ini. Meskipun Ning Tian tidak melihat siswa perempuan nomor 2, dia diam-diam mengawasinya selama ini. Itu normal jika dia menjadi sarkastik atau antagonis, tetapi siswa perempuan ini tidak bereaksi. Dia begitu damai sehingga Ning Tian merasa aneh. Dia hanya berdiri di sana dari awal sampai akhir, menonton dengan dingin. Segmen keempat berlanjut. Setelah 2 siswa perempuan lagi, akhirnya giliran Nyonya Emas Gagak Emas. Saat dia melayang keluar, sepasang sayap emasnya mengepak terbuka di belakangnya. Golden Crow adalah seekor burung, sejenis burung api yang dikabarkan sebagai kerabat dekat burung phoenix. Api primordial Golden Crow milik Wu Ming tidak setinggi api tertinggi, tapi sudah dekat. Saat sayapnya mengepak, dia sudah terbang ke udara. Nama saya Wu Ming, dan saya akan berusia 32 tahun ini. Semua orang memanggil saya Nyonya Emas Gagak Emas. Saya tahu bahwa beberapa orang mengklaim bahwa saya adalah sisa dari sisa makanan. Saya tidak punya pilihan karena saya sudah tua. Saya hanya akan memilih seseorang. Siapapun yang menolak saya akan mati. Saat dia berbicara, dia turun dari udara. Nyala api keemasan di belakangnya membentuk jejak yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan siswa laki-laki. Tolong jangan biarkan itu aku. Ini adalah pemikiran umum dalam pikiran setiap orang. Wu Ming tidak jelek, dan budidayanya sangat tinggi. Umurnya juga tidak terlalu besar. Mereka takut emosinya. Dengan emosinya yang berapi-api, dia bahkan lebih terkenal daripada Ma Xiaotao. Bagaimanapun, dia telah memasuki halaman dalam sebelumnya. Selain itu, dia sangat kompetitif. Jadi tidak ada yang akan senang jika mereka bersama dengannya. Secara umum, pria biasa lebih tertarik pada wanita yang lembut. Wu Ming berhenti di udara, dan semua orang mulai menjadi takut. Lalu dia bergerak tiba-tiba. Sosoknya melayang,
dan dia mendarat di depan seseorang. Ketika sayapnya mengepak terbuka, mereka menunjuk ke arah teratai air yang diduduki oleh seorang pria. Chu Qingtian terkejut ketika dia melihat Wu Ming. Jujur berbicara, Wu Ming tampak sedikit menggerahkan, diterangi oleh api kemasan di malam yang gelap ini seperti dia. Namun, Chu Qingtian bingung mengapa dia muncul di hadapannya. Apa yang kamu lihat? Berikan ruang pada lili air untukku. Apakah kamu bukan laki-laki? Teriak Wu Ming. Oh. Chu Qingtian mundur dengan kaget dan memberinya lili air. Wu Ming senang dengan reaksi ini. Setidaknya dia rela menyerah. Namun, Chu Qingtian langsung jatuh ke air danau ketika dia mendarat di lili air. Splash! Riak terbentuk, dan air tersebar di mana-mana. Para siswa pria juga terkejut, dan seseorang bergumam, tegas. Kuat, Chu Qingtian. Wu Ming mengamuk, dan telapak tangannya menghantam air danau di depannya. Sebuah telapak tangan yang dibentuk oleh api emas menghantam air, menguapkan volume yang besar. Chu Qingtian baru saja muncul kembali dari air pada saat ini, tetapi dia ditampar kembali ke air oleh telapak tangan ini. Untungnya, dia adalah seorang guru jiwa tipe agility. Ketika dia dipukul kembali ke air danau, dia tersentak bangun. Saat kilat melintas, ia terbang keluar dari air dan beberapa puluh meter ke udara. Dia berhasil menghindari telapak tangan. Jangan serang aku, itu tidak disengaja. Chu Qingtian berteriak. Dia tidak lari. Meskipun dia percaya diri dengan kecepatannya, dia tidak berlari. Dia tidak ingin dikejar oleh Golden Crow Holy Lady selama sisa hidupnya. Dia telah menyaksikan seberapa kuat Wu Ming sebelumnya. Suatu kali, dia mengejar binatang buas ke daerah inti dari hutan bintang besar Do setelah menyergapnya. Jika seorang manusia memblokirnya, dia akan membunuhnya. Jika binatang buas menghalanginya, dia akan membunuhnya. Apakah aku menakutkan? Mengapa Anda harus melompat ke dalam air? Wu Ming meletakkan tangannya di pinggulnya dan meluruskan tubuhnya. Ketika dia memikirkan kemarahan yang dideritanya, matanya mulai berkaca-kaca. Dia menyukai pria sebelumnya, dia juga wanita normal. Namun, setiap pria yang pernah diakui melarikan diri darinya dalam ketakutan. Saat Chu Qingtian melompat ke air, dia merasa sangat kesal, dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Dia lebih bersedia untuk melepaskan kesempatannya di kencan buta ini daripada bersamanya. Tidak, jangan salah paham. Saya terlalu terkejut, dan tidak menyadari bahwa itu adalah air di bawah saya. Chu Qingtian mencoba menjelaskan. Terkejut, Wu Ming tertegun, dan air matanya berhenti mengalir. Meskipun Chu Qingtian basah kuyup, dia masih menatapnya dengan tatapan yang dalam. Saya tidak mengharapkan Anda untuk memilih saya. Anda juga melihat bagaimana He Kai itu bereaksi. Bukankah dia mengatakan bahwa salah satu kakinya jatuh ke air karena dia takut pada Xiao Xiao? Itu karena dia terlalu bersemangat, itu sebabnya dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saya dalam situasi yang sama, tetapi keterkejutan saya lebih hebat. Itu sebabnya saya jatuh ke air. Ini menunjukkan betapa aku lebih menyukaimu. Apa, benarkah begitu? Wu Ming linglung dari kata-katanya yang penuh bunga. Chu Qingtian mengangguk dengan tegas. Tentu saja, pikirkan tentang apa yang saya katakan ketika saya menunjukkan diri saya. Sebenarnya, saya adalah orang yang tidak percaya diri. Itu sebabnya saya katakan saya akan bersedia selama seseorang mau menerima saya. Namun, setiap orang memiliki seseorang yang dia sukai tidak peduli seberapa inferiornya dia. Mungkin Anda tidak ingat, tetapi pernah ada sekelompok siswa halaman dalam pergi ke Great Stardew Forest untuk berburu binatang buas. Waktu itu, keberanian dan kekuatan Anda sangat menarik saya. Meskipun Anda seorang wanita, Anda adalah pahlawan sejati di mata saya. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana Anda berdiri di depan saya ketika saya diserang oleh binatang buas. Sejak saat itu, sosok Anda telah sangat terukir dalam pikiran saya. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia menundukkan kepalanya sedikit dan mendesah. Dia berkata, namun, aku tahu bahwa wanita luar biasa sepertimu hanya akan memilih yang terbaik. Mengapa Anda memilih seseorang yang biasa seperti saya? Selain kecepatan, saya tidak ada yang luar biasa. Aku juga tidak tampan. Itu sebabnya saya hanya bisa melihat Anda dari satu sisi. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk mengaku padamu. Baru hari ini saya bertindak impulsif di segmen pertama ketika saya mengkonfirmasi posisi Anda. Itu sebabnya saya tidak ragu untuk mengambil topimu. Sebenarnya,
Aku tidak menyangka akan mengalami nasib apapun denganmu hari ini. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan memilih saya. Aku hanya mengambil topimu untuk melihatmu sekali lagi pada kencan buta ini. Pikirkan tentang hal ini, bagaimana saya tidak bisa gelisah setelah mimpi saya berubah menjadi kenyataan. Kakak perempuan tertua, tolong beri saya kesempatan untuk berdiri di atas lili air lagi. Jika aturan tidak mengizinkannya, maka surga pasti mempermainkan saya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengungkapkan ekspresi sedih di wajahnya. Wu Ming menatapnya dengan linglung. Apakah kamu nyata? Anda selalu menyukai saya. Ya, Chu Qingtian mengangguk dengan penuh semangat. Pada titik ini, sebagian besar siswa pria memiliki pandangan diskriminatif di mata mereka. Apakah orang ini mengeluarkan kejutan? Tentunya tidak. Ini lebih seperti kejutan. Namun, aktingnya sempurna dan dia mulus. Wu Ming telah ditipu olehnya. Tidak ada banyak siswa pria yang percaya kata-kata Chu Qingtian. Bahkan Huo Yuhao ragu. Deteksi spiritualnya diaktifkan sebagian besar waktu. Itulah bagaimana dia bisa merasakan bahwa undulasi spiritual Chu Qingtian sangat kuat ketika dia berbicara sekarang. Namun, itu tidak intens karena perasaannya sangat bersemangat. Sebaliknya, itu karena dia sangat tidak nyaman. Tangannya juga bergerak terus-menerus di belakang punggungnya, mengungkapkan kekacauan dalam kondisi spiritualnya. Itu sebabnya kata-katanya tidak begitu kredibel. Wu Ming tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Zhang Lexuan dan Bei Bei. Matanya berkaca-kaca ketika dia berkata, kakak perempuan tertua, akhirnya ada seseorang yang menyukai saya. Tolong, aku mohon padamu. Kata-kata Chu Qingtian tidak sepenuhnya dari lubuk hatinya. Dia telah mengamatinya selama beberapa waktu, tetapi tidak dengan cara yang romantis. Namun, dia tidak bisa menolaknya dalam situasi seperti itu ketika dia melihatnya merobek. Selain itu, dia tidak benar-benar berani menolaknya. Itu sebabnya dia mengatakan apa yang dia lakukan. Dia bahkan ditipu oleh dirinya sendiri. Wu Ming berbalik dan memohon Zhang Lexuan dengan ekspresi penuh harap namun sedih di wajahnya. Saat Chu Qingtian melihat air mata mengalir di pipinya, dia merasa sangat tersentuh. Dia tiba-tiba melihat bahwa dia tidak seseram yang dia kira. Perlawanan kecil yang ada dalam hatinya menghilang dengan cepat. Zhang Lexuan menghela nafas. Bahkan, semua orang bisa mengatakan bahwa kata-kata Chu Qingtian tidak memiliki ketulusan meskipun mereka terdengar sempurna. Tapi bagaimana dia bisa menolak Wu Ming, terutama dengan air mata yang mengalir di wajahnya? Minger, Anda harus tahu bahwa aturannya tidak bisa dilanggar. Jika saya membuat ini pengecualian untuk Anda, itu tidak adil untuk semua orang. Namun, kita tahu bahwa selalu ada satu pengecualian yang dibuat dalam takdir Dewa Laut. Jika semua orang bersedia membiarkan Anda menggunakan pengecualian ini, maka saya pikir kami bisa melakukannya jika semua orang tergerak oleh perasaan Anda. Namun, saya dapat membiarkan Anda membuat pilihan baru jika seseorang mengusulkan sebaliknya. Terima kasih, kakak senior tertua. Suara Wu Ming tiba-tiba berubah bersemangat, dan dia berterima kasih kepada Zhang Lexuan. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke semua siswa perempuan dan berkata, hari ini, saya berharap untuk pergi dengan Chu Qingtian. Saya orang langsung, jadi saya tidak akan mengatakan apapun. Saya harap Anda semua memberi saya kesempatan ini. Saya akan mengingat bantuan ini. Jika ada yang kamu butuhkan, katakan saja padaku. Saat Bei Bei memandang Wu Ming, dia bergumam, Sister Wu Ming sangat mantap. Jika dia seorang pria, dia akan sangat mengesankan. Zhang Lexuan meliriknya dan berkata, hentikan dengan sarkasme. Apakah Anda benar-benar berpikir Wu Ming tidak bisa mendengar ketidaktulusan kata-kata Chu Qingtian? Jangan menilai dia dengan penampilannya yang ganas. Bahkan, sangat sedikit yang tahu tentang kecerdasannya yang sama ganasnya. Dia tidak ingin disakiti lagi, dan ingin berjuang untuk kesempatan lain untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya dia tidak mengekspos dia. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Chu Qingtian. Jika dia membawa Minger kembali hari ini dan menyakitinya di masa depan, aku tidak akan membiarkannya pergi. Bei Bei berbalik ketakutan. Pada saat itu, dia jelas merasakan keseriusan dalam kata-katanya, dan bahkan tidak berani menatapnya. Kakak senior tertua, Anda juga harus menemukan seorang pria. Zhang Lexuan menatapnya dengan dingin. Diam. Bei Bei segera menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya. Dia bahkan terlihat cukup bersalah. Kakak, aku minta maaf. Zhang Lexuan berkata, itu pilihan saya.
Apa hubungannya dengan Anda? Karena saya membuat pilihan itu bertahun-tahun yang lalu, saya tidak akan mengubahnya. Baiklah, mari kita kembali ke urusan resmi. Tidak ada yang meragukan kata-kata Wu Ming. Entah itu karena siswa laki-laki takut padanya, atau siswa perempuan berbagi hubungan yang baik dengannya atau ingin dia berutang budi pada mereka, mereka memberinya akhir yang sempurna yang selalu dia inginkan. Baik, karena tidak ada keberatan, kami akan memberikan pengecualian ini untuk Chu Qingtian. Terima kasih, kakak senior tertua. Chu Qingtian basah kuyup saat ia melompat dari air. Wu Ming menunjuk ke arahnya, dan dia mendarat di lili air. Bunga teratai memiliki diameter 1 meter, dan karenanya tidak apa-apa jika dua orang berdiri di atasnya bersama. Hanya saja mereka harus berdiri agak dekat satu sama lain. Chu Qingtian mencium aroma menyegarkan saat dia berdiri di samping Wu Ming. Itu bau selimut berbaring di bawah sinar matahari. Itu nyaman, bersih dan menyegarkan. Wu Ming menatapnya dan berkata dengan lembut, jika kamu berbohong padaku, aku akan mengebiri kamu. Pantat Chu Qingtian mengepal, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tentu saja tidak. Wu Ming mengangkat tangannya dan dengan lembut meletakkannya di punggungnya. Tiba-tiba, aliran hangat mulai menelan tubuhnya. Pakaiannya yang basah kuyup dengan cepat mengering, tetapi ia tidak terbakar oleh panas. Kontrol Wu Ming atas api primordial Golden Crow telah mencapai tingkat tinggi. Wu Ming berkata dengan lembut, aku akan mencoba untuk bersamamu lebih lembut. Baik, Chu Qingtian mengangguk. Tentu saja, apakah kamu pikir aku tidak cukup lembut sekarang? Ini, aku benar-benar akan lebih lembut denganmu. Wu Ming berbicara dengan pasti. Dari Susanshi dan Jiang Nanan ke Hua Yao dan Gu Fan hingga He Kaitu dan Xiao Xiao hingga Chu Qingtian dan Wu Ming sekarang, sudah ada beberapa pasangan yang telah saling membangun perasaan satu sama lain. Segmen keempat, Destin in Three Life, berlanjut. Setelah Wu Ming, giliran Han Ruoruo. Setelah Han Ruoruo muncul, dia menunjuk dengan jari-jarinya dan meluncur keluar di depan siswa laki-laki. Ada pandangan ragu di matanya. Namaku Han Ruoruo. Saya yakin Anda semua tahu tentang saya. Saya lebih tua dari Wu Ming. Saya mungkin siswa tertua di halaman dalam. Karena kultivasi saya menunda mencari pasangan. Sebenarnya, saya tidak tahu bagaimana memilihnya hari ini. Bagi saya, berkelahi selalu lebih mudah daripada menemukan seorang pria. Itu sebabnya saya tidak tahu bagaimana memilih. Kakak perempuan tertua, bisakah saya mengubah formulir di segmen ini? Jika seseorang menyukai saya harap Anda bisa berdiri dan memberi tahu saya. Kalau tidak, aku akan meninggalkan Kencan Buta hari ini. Meskipun Han Ruoruo menyebut Zhang Lexuan sebagai kakak perempuan tertua-tertua, dia lebih tua darinya. Bahkan Zhang Lexuan tidak tahu bagaimana menolaknya saat ini. Maka, dia mengangguk dan berkata, apakah ada siswa laki-laki yang menyukai Ruoruo? Jika ada, silakan berdiri dan berjuang untuk kebahagiaan Anda sendiri. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Mereka hanya akan mendoakan yang terbaik untuk Anda. Memang, Han Ruoruo tidak muda. Tidak ada banyak siswa pria yang dekat dengannya dalam hal usia. Selain itu, semua orang tahu bahwa Han Ruoruo adalah jiwa Douluo berdering 8. Di halaman dalam, tidak ada orang yang budidaya lebih tinggi darinya selain Zhang Lexuan. Semua orang merasa bangga dengan diri mereka sendiri karena menjadi anggota halaman dalam. Tapi itu bukan hal yang menyenangkan untuk kultivasi pria lebih rendah dari pasangannya. Ini juga masalah yang sama yang dihadapi Wu Ming. Itu sebabnya tidak mudah bagi mereka untuk menemukan pasangan yang cocok. Kadang-kadang, menjadi terlalu menonjol bukanlah hal yang baik bagi seorang wanita. Tidak ada siswa laki-laki yang naik. Saat ini, mereka semua memilih untuk tetap diam karena berbagai alasan. Pada akhirnya, tidak ada yang memilih Han Ruoruo. Dia mengungkapkan senyum mengejek dan tak berdaya di wajahnya dan mendesah dalam hatinya. Saat dia akan pergi, sebuah suara datang dari jauh. Aku ingin tahu apakah aku yang memotong. Suara ini tidak berasal dari siswa laki-laki. Sebaliknya, itu datang dari Ferry. Setelah ini, sosok melompat keluar dari Ferry. Dia tidak terlalu cepat. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan hitam, yang bangkit dari kakinya. Garis-garis cahaya yang mengalir melintas dan berubah menjadi pola redup yang mendukungnya di udara. Dia muncul di kerumunan siswa pria saat sosoknya melintas beberapa kali. Dia adalah seorang pria parubaya yang terlihat seperti dia berumur 40 tahun. Dia memiliki 6 cincin jiwa,
yang mengungkapkan budidayanya sebagai kaisar jiwa. Dia menawan, dan memiliki sikap yang halus. Matanya yang dalam menunjukkan ekspresi yang bijaksana. Jiwa bela dirinya sangat istimewa. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa tahu bahwa itu adalah tongkat panjang yang memancarkan pola cahaya. Ada pola naga di atasnya. Tongkat naga melingkar. Huo Yuhao, He Kaitu dan Bei Bei adalah orang pertama yang terkejut ketika mereka melihat pria ini. Mereka mengenalinya, terutama Huo Yuhao. Itu karena pria parubaya ini pernah menjadi guru kelas mereka, dan dia adalah guru yang telah membawa mereka menuju kemenangan di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan, Wang Yan. Ketika mereka kembali dari turnamen, dia diberi kesempatan untuk melakukan penelitian jiwa bela diri di perpustakaan Paviliun Dewa Laut. Huo Yuhao jarang melihatnya sejak itu, dan tidak menyangka dia akan muncul hari ini. Guru Wang Yan, Han Ruaruo juga tertegun ketika dia melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa tidak ada siswa yang akan mengaku kepadanya, tetapi seorang guru akan melakukannya. Dari segi usia, Wang Yan memang sangat cocok untuknya. Namun, dia adalah seorang guru. Selanjutnya, budidaya Wang Yan hanya di 6 cincin. Kencan buta hari ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Wang Yan menatap Han Ruaruo dengan tenang. Bagaimana kabarmu, Ruaruo? Saya tahu bahwa saya sedikit keluar tiba-tiba. Namun, saya juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan saya. Aku juga tidak muda, aku sudah 40. Saya mendedikasikan hidup saya untuk meneliti jiwa-jiwa bela diri. Saya tahu bahwa kultivasi saya tidak tinggi, dan saya tidak cocok untuk bersama Anda. Namun, seperti yang dikatakan Lexuan, orang seharusnya tidak malu memperjuangkan kebahagiaan mereka sendiri. Karena itulah aku rela keluar dan mengakui kekagumanku padamu. Han Ruaruo linglung saat dia menatapnya dan berkata, kamu suka padaku. Meskipun tatapan Wang Yan sangat tenang, dia memiliki bentuk ketulusan yang tidak dimiliki Chu Qingtian sebelumnya. Dia sedikit mengangguk. Itu dimulai sekitar 3 tahun lalu. Saya baru saja membawa tim kembali dari Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa. Ketika saya mengalami masalah dalam penelitian jiwa bela diri saya meminta Din Yan untuk menemukan beberapa siswa halaman batin untuk membantu saya dengan penelitian saya. Anda salah satunya. 2 bulan yang kami selidiki bersama alat jiwa dan jiwa bela diri, mungkin adalah waktu yang paling tidak saya fokuskan untuk meneliti sepanjang hidup saya. Aku ditangkap oleh sifat manismu. Namun, saya tidak tahu apakah perasaan itu adalah cinta, meskipun saya sudah sangat tua. Kamu pergi setelah 2 bulan. Ketika Anda pergi, saya merasa bahwa Anda telah mengambil sesuatu dari saya bersama Anda. Baru kemudian saya menyadari, itu adalah hati saya. Petik 2.